kita. Oke. Nah, kita akan melanjutkan kembali materi kita pada sore hari ini, yakni tentang pajak penghasilan badan. Oke, sebentar saya bukakan dulu slide-nya. Nah, sekedar apa ya, kita review kembali materi kita di yang kemarin. Kemarin itu kita sudah membahas konsep dari penghasilan dan konsep dari biaya. Nah, di mana itu menjadi dasar kita untuk melakukan rekonsiliasi fiskal gitu ya. Jadi kita sedikit mengulang ya, sedikit mengulang aja, mereview juga apa yang perlu kita siapkan untuk membuat atau menghitung pajak penghasilan badan. Nah, tujuan utama kita adalah menghitung pajak penghasilan badan di sini adalah untuk membuat laporan tahunan. Ya, untuk membuat laporan tahunan yang akan kita lapor biasanya di paling akhir di bulan keempat tahun pajak berikutnya. Jadi nanti kita di bulan April itu loh deadline untuk melaporkan SPT tahunan tahun 2024. Nah, adapun untuk mempersiapkannya, tentunya di sini badan sudah memiliki yang namanya pembukuan, wajib menyelenggarakan pembukuan. Nah, dari pembukuan itu nantinya akan menjadi dasar untuk membuat laporan keuangan. Dari laporan keuangan, kita akan melakukan rekonsiliasi fiskal dan menghitung berapa pajak penghasilan yang harus dibayar. Nah, konsep yang pertama diperkenalkan di dalam laporan keuangan itu yaitu adalah Recording in progress. ya, yaitu adalah ada laporan laba rugi ya. Ada laporan laba rugi, ada laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Di laporan laba rugi ini ada yang namanya penghasilan. Ya, kemarin kita bahas konsep tentang penghasilan, jenis-jenis penghasilan. Ya, penghasilan yang merupakan objek pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak final dan tidak final, kemudian penghasilan yang bukan atau dikecualikan dari objek pajak. Nah, kita mengenal tiga jenis klasifikasi penghasilan itu tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya ketika nanti kita sudah memiliki laporan keuangan, kita bisa menyesuaikan laporan keuangan yang sudah ada sesuai dengan aturan pajak. Nah, di sini posisi kita itu bukan membuat laporan keuangan, tapi membuat laporan pajak. Ya, bukan berarti juga ada dua laporan yang dibuat. Tidak seperti itu. Jadi gini, sebelum saya bahas tentang rekonsiliasi fiskal, karena kemarin kan kita terakhirnya itu di rekonsiliasi fiskal ya. Sebentar. Jadi kalau untuk laporan keuangan, mana ya? Sebentar. Rekonsiliasi fiskal. Udah. Bentar. Natura sudah. Tes. Nah, ini dia rekonsiliasi fiskal. Jadi, kalau saya boleh tebak, tidak semua teman-teman di sini ini berlatar belakang akuntansi yang memiliki keahlian untuk membuat laporan keuangan. Ada mungkin saja ada dari apa namanya dari ekonomi syariah, kemudian ada juga dari manajemen gitu ya. Tapi paling tidak bisa membaca laporan keuangan. Jadi, ketika kita punya laporan keuangannya, punya laporan laba ruginya, kita paling tidak bisa menghitung pajak penghasilannya. Syukur-syukur bisa juga membuat laporan keuangannya. Gitu ya. Jadi paket lengkap ketika sudah bisa bikin laporan keuangannya, kemudian kita melakukan koreksi fiskalnya. Pertanyaannya, kenapa sih Bu harus dibuatkan koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal? Nah, rekonsiliasi fiskal ini adalah satu proses menyesuaikan apa yang disesuaikan. Yang disesuaikan itu adalah laporan keuangan komersil, ya, laporan keuangan komersil disesuaikan dengan aturan perpajakan. Kalau di sini dilihat dari definisinya, uh, proses penyesuaian atas laporan keuangan komersil yang berbeda secara permanen atau secara temporer dengan ketentuan fiskal untuk menyajikan atau menghasilkan penghasilan neto laba sesuai dengan ketentuan pajak.
Kalau bahasanya mungkin agak membuat kalian bingung, coba saya sederhanakan dengan gambar bagan yang sebelumnya. Ayo dong, nggak bisa beda ya. Nah, saya coba. Bentar. Oke, bentar ya. Nah, kayak bagian ini aja biar lebih mudah saya menjelaskannya. Jadi, untuk menghitung PPh badan itu kita harus punya laporan keuangan. Nih, si laporan keuangan itu disusunnya berdasarkan standar akuntansi keuangan. Ya, di dalamnya ada neraca, laba rugi, arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Ya, ini adalah laporan keuangan. Prosesnya, di sini kita akan melakukan rekonsiliasi. Kita akan menyesuaikan apa yang disesuaikan. Yang disesuaikan itu ya laporan keuangannya supaya sesuai dengan undang-undang atau peraturan pajak yang berlaku. Ya, jadi di sini kayak kita melakukan adjustment, kita melakukan koreksi. Ya, nanti saya akan jelaskan ada koreksi fiskal, ada koreksi fiskal positif, fiskal negatif, ada berbagai efek apa itu, gitu ya. Nah, jadi dari laporan keuangan yang sudah ada, kita lakukan rekonsiliasi fiskal, melakukan proses penyesuaian, sehingga nanti yang dihasilkan adalah laba versi fiskal. Ya, kalau masih kurang jelas, nanti akan lebih jelas ketika simulasi soal. Ya, jadi di sini laporan keuangan yang sudah ada, kita rekonsiliasi, hasilnya adalah laporan keuangan fiskal. Dan perlu digarisbawahi, laporan keuangan fiskal ini bukan berarti ada dua laporan, tapi laporannya tetap satu. Tujuan kita melakukan rekonsiliasi ini hanya untuk menghitung pajak. Ya, hanya untuk menghitung pajaknya aja. Jadi kalau misalnya nanti sudah ada laporan keuangan yang sudah diaudit, kemudian diberikan sama kita untuk direkonsiliasi, ya udah kita tinggal menggunakan laporan keuangan audit, kemudian kita lakukan koreksi fiskal, positif dan negatif. Jadi laporan keuangan itu yang benar cuma satu. Gak ada itu yang namanya istilah laporan keuangan. Secara teori, secara aturan laporan keuangan itu tetap satu. Ya, nggak ada laporan keuangan komersil. Kemudian kalau untuk menghitung pajak ya udah laporan keuangan komersilnya kita rekonsiliasi sehingga nanti bisa menghasilkan laba secara fiskal. Jadi penghasilan yang dihitungnya juga sesuai dengan aturan pajak, kemudian biaya-biaya atau beban-beban yang mengeluarinya juga sesuai dengan aturan pajak. Gitu ya. Jadi itu merupakan tujuan dari rekonsiliasi fiskal ini tadi. Nah, kita akan bahas ya. Jadi kita akan bahas apa saja yang dimaksud dengan rekonsiliasi fiskal. Ini kenapa ya PPT-nya tidak mau bergerak? Oke. Nah, sebelum kita membahas tentang rekonsiliasi fiskal ya, saya akan memperkenalkan yang namanya perbedaan permanen dan perbedaan tetap. Ya, perbedaan permanen atau perbedaan tetap. Kemudian ada perbedaan yang sifatnya temporer. Ya, jadi gini, beda permanen atau beda tetap itu menurut akuntansi komersil merupakan penghasilan. Sedangkan menurut ketentuan bukan penghasilan. Maaf, bukan penghasilan. Apa sih Bu maksudnya? Maksudnya, kan kemarin kita sudah belajar penghasilan itu ada tiga. Ada penghasilan objek pajak tidak final, penghasilan objek pajak final, bukan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Berarti ketika penghasilan itu diterima, kalau menurut pajak tidak akan dihitung berapa pajaknya. Jadi artinya, ketika perusahaan itu memperoleh penghasilan yang termasuk dalam jenis penghasilan yang tidak dikenakan objek pajak, menurut akuntansi dia catat. Dia catat sebagai penghasilan. Kenapa? Karena ada uang masuk. Ya, misalnya dia menerima hibah, berarti ada uang masuk, dicatatlah sebagai penghasilan. Namun, karena kita tujuannya di sini buat ngitung pajak, hibah itu adalah apa? Jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Jadi karena tujuannya untuk menghitung pajak, ya kita koreksi. Koreksi, eh, koreksi karena perbedaan permanen.
Nah, kemudian yang poin dua, menurut akuntansi komersil merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan dia merupakan penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final, ya. Jadi, misalnya kita perusahaan memperoleh penghasilan yang sifatnya final. Di laporan laba rugi, penghasilan tersebut pasti akan muncul. Penghasilan final tersebut. Contohnya apa, Bu? Contohnya misalnya perusahaan menerima penghasilan eh, bunga bank. Bunga bank itu pasti otomatis suka semuanya pada nerima ya, karena kan pada punya rekening. Bunga bank itu kan sudah dipotong pajak oleh bank. Kemudian itu kan sifatnya tetap dilaporkan tapi tidak perlu lagi dihitung pajaknya. Kenapa? Karena sifatnya sudah final. Dilaporkan, tapi tidak dihitung pajaknya. Jadi kita harus koreksi. Tuh ya, itu itu termasuk perbedaan tetap juga. Yang ketiga itu adalah menurut akuntansi komersil merupakan beban, sedangkan menurut ketentuan PPh beban tersebut tidak dapat dibebankan ataupun sebaliknya. Banyak yang setelah kita bahas kemarin, jenis-jenis beban kan kita bahas tuh sampai 2 jam ya. Jenis-jenis beban mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh gitu ya. Jadi ketika beban tersebut tidak boleh menjadi pengurang, sementara di akuntansi itu ditulis, dikurangin, mengurangi dari penghasilan secara pajak, beban tersebut tidak boleh tentunya karena ada alasan. Alasannya tahu dari mana? Alasannya kemarin kita sudah bahas kenapa biaya ini boleh mengurangi, biaya ini tidak boleh. Mengapa penyusutan itu hanya 4 tahun, tidak boleh 3 tahun? Itu kan sudah kita bahas kemarin, gitu kan. Nah ini, kalau misalnya berkaitan dengan poin 3 ini, ya, itu pun sama. Jadi ketika di akuntansi keluar jadi biaya, di pajak nggak boleh, tuh kan. Jadi harus kita koreksi ataupun sebaliknya. Nah, kemudian untuk perbedaan waktu. Nah, kalau perbedaan waktu ini banyak terkait dengan penyusutan, ya, terkait dengan penyusutan beda waktu. Kalau di akuntansi dia nyatetin waktunya 3 tahun, gitu ya. Di apa namanya, di pajak nggak ada yang 3 tahun, ya. Dia cuman ada berapa? Dia cuman ada 4, 8 dan eh, kelipatannya sampai dengan 20 tahun, gitu ya. Jadi ini kategori beda tetap dan beda permanen. Kalau beda tetap itu sampai kapanpun akan, kalau yang nggak boleh, nggak sesuai dengan aturan pajak, otomatis langsung dikoreksi. Siapa yang mau koreksi? Kita ya di sini yang melakukan koreksi. Kita taxman-nya, kita orang yang menghitung PPh badannya yang melakukan koreksi. Yang perlu dipahami, ketika kita kurang melakukan koreksi, berarti nanti pajaknya akan kecil biasanya, tapi tergantung juga ya. Ibaratnya ketika kita kurang tepat dalam melakukan koreksi, itu akan berakibat ke kurang bayar atau lebih bayar si pajak tahunannya itu tadi. Ya, sebisa mungkin kita lakukan koreksi secara teliti, ya. Yang penting lebih baik kita yang melakukan koreksi daripada fiskal yang melakukan koreksi. Ya, jadi kalau temuannya datangnya dari AR-nya, ya otomatis nanti kita akan menambah kurang bayarnya, atau mungkin jadi lebih bayar dan lain sebagainya. Makanya itu di awal saya menjelaskan dulu tentang konsep penghasilan, konsep biaya, supaya dalam melakukan koreksi fiskal ini teman-teman di sini udah tahu mana yang bisa dilakukan koreksi, mana yang tidak. Oke? Nah, itu kita masuk ke poin rekonsiliasi fiskal. Kenapa ya? Eh, apa namanya? Nah, ini dia. Jadi skemanya seperti ini, ada laporan keuangan komersil, ya, di sini ada laporan laba rugi komersil, kemudian nanti ada koreksi positif, ada koreksi negatif, ya. Jadi apa sih, Bu, koreksi positif? Tadi ada beda tetap sama beda waktu. Nah, sekarang ada koreksi fiskal positif, koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif ini adalah koreksi yang datangnya bisa dari penghasilan maupun dari biaya yang menyebabkan pajaknya bertambah. Ketika penghasilannya bertambah, berarti kan otomatis nanti labanya naik, pajaknya naik. Itu koreksi positif. Ketika biayanya berkurang, ya ingat, biaya sama penghasilan itu berbanding terbalik. Ketika biayanya berkurang, labanya akan naik, pajaknya akan naik. Itu koreksi positif. Koreksi negatif itu juga sama, datangnya bisa dari penghasilan, bisa dari biaya. Koreksi negatif
itu menyebabkan pajaknya berkurang. Memang ada ya Bu ya, yang koreksi yang menyebabkan pajaknya berkurang. Ya itu tadi, ketika kita menggabungkan seluruh penghasilan, ternyata di dalam penghasilan itu terdapat penghasilan final. Kan penghasilan final itu tidak dihitung lagi pajaknya. Jadi itu yang semula kita punya penghasilan bunga tabungan, kita koreksi. Ya, efeknya apa? Efeknya labanya turun, pajaknya pun akan berkurang. Ya, sama halnya ketika kita ada penghasilan yang bukan objek pajak. Nah, penghasilannya kita koreksi, penghasilannya turun, kemudian apa? Penghasilannya turun, labanya turun. Nah, itu koreksi negatif. Ya. Jadi eh, apa yang sudah kita bahas kemarin akan kita gunakan untuk melakukan koreksi. Nah, ini skemanya ada penghasilan bruto. Apa itu? Nah, ini penghasilan bruto. Jadi dari poin sini dikurangi beban operasional, ditambah pendapatan dan dikurangi beban lain-lain, nanti hasilnya adalah laba net of komersil. Laba secara komersil atau laba menurut akuntansi. Kemudian nanti kita lakukan koreksi positif, koreksi negatif. Itu adalah proses penyesuaian perhitungan, ya, penyesuaian supaya sesuai dengan aturan pajak. Nanti kita peroleh laba neto fiskal. Dari laba neto fiskal ini kita kalikan tarif pajak, setelah itu kita kurangi kredit pajak, setelah itu kita bayarkan berapa pajaknya, kemudian kita hitung berapa angsurannya. Ya, ini tahapan-tahapan dalam melakukan perhitungan PPh Badan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan juga tentang yang namanya kompensasi kerugian, ya, kompensasi kerugian. Oke. Nah, jadi ketika saudara mau mulai menghitung pajak, ya sudah melakukan koreksi fiskal dan sudah siap-siap buat menghitung pajak, tapi jangan terburu-buru. Silahkan pastikan kembali apakah perusahaan yang sedang saudara hitung itu memiliki kompensasi kerugian atau tidak. Jadi saya kalau misalnya bikin SPT itu terbiasa sebelum ada memegang SPT sebelumnya. Jadi kita bisa tahu, oh ini ada kompensasi atau tidak gitu ya. Jadi pastikan karena kompensasi ini kerugian di tahun berjalan itu bisa kita kompensasikan 5 tahun berturut-turut. Ya, 5 tahun berturut-turut. Oke, ini ada contoh soalnya. Jadi PTA tahun 2009 menderita kerugian sebesar 1,2 M. Dalam 5 tahunnya adalah sebagai berikut kerugiannya. Di tahun 2010 dia ada laba 200 juta. 2011 dia ada rugi fiskal, 2012 ada laba fiskal, 2013 laba fiskal, 2014 laba fiskal. Jadi si 1,2 ini harus habis di tahun kelima, ya. Kalau tidak habis bagaimana? Hangus, gitu ya. Hangus. Oke. eh, nah, ini dia cara cara kompensasi kerugian. Jadi ketika tahun 2009 dia rugi, tahun 2010 dia laba, di tahun 2010 tidak harus bayar pajak karena punya kompensasi dari tahun 2009. Kemudian di tahun 2011 perusahaan rugi, nggak bayar pajak lagi. Tahun 2012 perusahaan laba sebesar 400 juta, dia punya kompensasi dari tahun 2009 sebesar 400 juta. Kemudian di tahun 2013 ada laba lagi 100 juta, dia juga nggak bayar pajak karena masih punya sisa kompensasi. Tahun 2014 ada laba sebesar 800 juta, dia punya sisa kompensasi dari tahun 2009 itu sisanya 500. Kenapa Bu 500? Kan 1,2 ya, dikurangi 2, 10, dikurangi 4, 6, dikurangi 1, 5. Jadi sisa kompensasi 2009 itu sisanya 500 juta. Kemudian tahun 2011 dia ada rugi juga ya, dia punya kompensasi, dia bisa mengkompensasikan dari 2011 sehingga di tahun 2014 masih belum bayar pajak. Nah, hati-hati juga. Jadi bukan berarti di sini kita, wah Bu, kalau misalnya rugi terus berarti kita nggak usah bayar pajak. Dibikin rugi aja perusahaannya. Memang ada perusahaan yang mau rugi terus-terusan 5 tahun. Pertanyaan seperti itu ya. Nah, dan salah satu kategori perusahaan yang diperiksa adalah perusahaan yang selalu mengalami kerugian. Gitu ya. Jadi
nggak bagus juga ya, perusahaannya rugi terus gitu ya. Nah, tapi kalau memang kondisinya rugi ya mau gimana lagi gitu ya. Cuman kan jadinya nggak sehat, bukan karena untuk menghindari pajaknya, tapi perusahaannya nggak sehat dong kalau perusahaannya rugi terus. Tuh ya. Oke, kerugian fiskal tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan saat mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun, kecuali penanaman modal bidang usaha atau daerah tertentu paling lama 10 tahun. Oke, kita masuk setelah rekonsiliasi fiskal atau koreksi positif negatif, kemudian dikurangi kompensasi. Ini ngurut ya, saya memaparkannya urut sesuai dengan apa yang nanti kita kerjakan dalam SPT. Kita hitung berapa pajaknya, ya. Kita hitung pajaknya, coba kita apa namanya cek lagi tarif pajak itu ada yang final dan yang tidak final. Nah, yang kalau tidak final kita pakai pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kalau yang final pasal 4 ayat 2. Ya, seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh instruktur sebelumnya, pasal 4 ayat 2 itu apa aja, tarifnya apa aja, itu silahkan diingat-ingat kembali. Kemudian tarif pajaknya, di sini tarif pajaknya masih belum ada perubahan 22%, belum ada penurunan ataupun belum ada kenaikan. Makanya kalau ada naik juga nanti jadi turun lagi ya, seperti kasus PPN kita ya. Jadi aja apa namanya fakturnya 11 per 12 kali 12. Nah, it's okay. Memang apa ya namanya eh, harus ada yang bikin seru. Kalau misalnya bikin laporan itu mudah, berarti nggak ada tantangannya ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti belajar bikin faktur pajak, kalau sekarang atau mungkin sudah terjun langsung di lapangan buat bikin pajak, faktur pajak itu seru banget. Apalagi ditambah korteknya yang makin seru. Yang penting seru banget ya. Jadi saya harap teman-teman juga semangat meskipun memang banyak kendala, tetap semangat dalam eh, apa namanya ya kalau misalnya bergelut di bidang perpajakan ya beginilah gitu kan ya. Oke, nah di sini ada perbedaan ya antara tarif pajak umum yang dengan tarif pajak untuk perusahaan TBK. Ya tentunya kalau yang TBK itu ada syarat-syaratnya, ini bisa dibaca aja. Yang syaratnya itu eh eh, eh, ya ini ada yang bilang Kortek di akses jam kerja lancar. Iya lancar, Mas. Tapi kalau Mas aksesnya eh, tanggal-tanggal krusial kemudian udah jam 0 oh, itu ya itulah ya. Maksudnya sebenarnya saya bukan berarti gimana ya, Kortek itu bagus, bagus banget. Cuman memang mungkin belum siap apanya sehingga sering banyak nge-lag-nya. Cuman memang saya kalau mengerjakan kontak juga sudah di luar jam kerja. Kadang memang kalau misalnya mau sholat, habis sholat malam juga baru ngerjain, itu lebih enak gitu ya dibandingkan jam kerja. Bikin stres gitu ya. Oke, ya ini ya tarif pajak di bursa. Ya, kalau sorry, tarif pajak yang kalau misalnya TBK itu kita lebih murah 19%. Syaratnya saham diperdagangkan 40%, dimiliki 300 pihak dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca ya syarat dari TBK itu apa sehingga bisa menggunakan tarif 19%. Oke. Nah, adapun karena kita menggunakan pasal 17 ini ada dua kategori. Kan kan tadi saya bilang ada yang final, ada yang kena tarif PPh Undang-Undang Undang-Undang pasal 17. Kalau yang final berarti kan bisa lihat di pasal 4 ayat 2. Di pasal 4 ayat 2 kalau bisa saja kalau dia kenanya yang UMKM yang PP 55 tahun 2022 itu juga kan sama-sama final ya. Berapa tarifnya? 0,5%. Nah, sekarang kita beralih ke yang tidak final. Kalau yang ketidak final itu ada dua tarif. Ketika dia omsetnya di bawah 4,8 miliar, dia dapat fasilitas pengurangan 50%. Diskon 50%. Jadi yang semula tarifnya 22, jadi kali 50 kali 22. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang punya omsetnya di antara 4,8 di bawah 50 M itu dia kena tarifnya. Di sini saya tulisnya layernya ada dua, ada yang layer yang kena diskon 50%, ada yang apa namanya dikenakan 22%. Kemudian kalau apa namanya itu yang pasal 31E ya, itu untuk yang omsetnya di bawah 50 M, di atas 4,8. Kalau di bawah 4,8 itu dapatnya 50% kali 22. Kemudian di atas 50 M
ini peredaran bruto bukan laba, peredaran brutonya 550 M, itu dikalikan tarif pasal 7 sesuai pasal 17 itu langsung dikalikan 22%. Nah, untuk wajib pajak tertentu yang memiliki peredaran bruto tertentu mengacu pada PP ini ganti saya belum ganti nih PP 55 tahun 2024 bisa bentuk CV, koperasi, CV, firma atau PT yang omsetnya di bawah 4,8 dikenakan tarif final 0,5% dari peredaran bruto. Cuman jangan lupa diingat ada grace periodnya. Ada 4 tahun untuk koperasi CV atau firma, ada 3 tahun untuk WPPT. Jadi tidak bisa selamanya menggunakan ini. Harapannya apa? Harapannya ya kalau sebenarnya ini tujuannya adalah untuk kesederhanaan perhitungan pajak, tapi juga mendorong supaya si WPU UMKM itu bergerak supaya lebih naik lagi. Ya. Itu ini ada summary tarif. Summary tarif ini khusus yang 0% itu khusus WPOP ya karena ada perubahan Undang-Undang HPP. Jadi khusus OP kalau misalnya OP itu orang pribadi kalau omsetnya di bawah 500 dia nggak kena pajak. Kemudian kalau misalnya ini juga ada berkaitan dengan OP tapi kalau untuk PT tuh dia nggak ada 0%. Jadi 0,5% ketika omsetnya di bawah 4,8. Kemudian di antara 4,8 sampai dengan 50 dia fasilitas pasal 31E 50 miliar dikenakan 22%. Oke, nah ini contoh yang kalau misalnya tarif padan ya peredaran bruto PTS dalam tahun pajak sebesar 2002 dah 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 peredaran bruto PTS dalam tahun pajak 2021 sebesar 30 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar 3M. Jumlah penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas. Jadi kita hitung dulu karena dia itu omsetnya di bawah 50 miliar ya. Omsetnya berapa? Omsetnya 30 miliar. Peredaran bruto, omset itu peredaran bruto. Peredaran brutonya 30 miliar, kemudian penghasilan kena pajaknya atau laba neto fiskalnya itu 3M. Jadi kita kan ngitung pajaknya dari mana? Dari yang 3M ini. Nah, laba 3M ini ya ada yang memperoleh fasilitas ya yang dapat diskon 50%. Gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya ini berdasarkan rumus 4,8 dibagi peredaran bruto. Peredaran bruto kan 30 juta dikali laba atau penghasilan kena pajak. Jadi 4,8 dibagi 30 dikali 3M. Hasilnya 480. Jadi dari 3 miliar 480-nya itu dikalikan 50 dikali 22%. Jadi hasilnya 52. Sisanya itu berarti 3 miliar dikurangi 480, sisanya itu adalah 2,5 miliar 20 juta sekian, 20 juta dikalikan berapa? Dikalikan 22%. Hasilnya sekian, kemudian kita jumlahkan maka total pajak yang harus dibayar adalah 607 juta sekian. Ya, ini jadi dia kena dua layer, dua lapisan layer. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai kredit pajak. Nah, kredit pajak itu bisa dibagi menjadi dua, ada kredit pajak yang dibayar sendiri, ada juga yang dipungut atau dipotong pihak lain. Jadi kalau misalnya ada yang sudah pernah dipotong oleh lawan transaksinya, kemudian ada juga yang sudah eh, apa namanya dibayar kayak dipotong pihak lain, dipungut oleh bendaharawan. Nah, ini jenis-jenis apa saja yang dipotong? Itu ada PPh dua ya yang biasanya dengan bendaharawan, kemudian transaksi karena penjualan untuk industri tertentu, ya. Flashback lagi mengingat dari PPh dua itu apa gitu ya. PPh 23 itu apa aja? Ada tentang jasa, ada tentang impor gitu, terus dan lain sebagainya. Ada pasal 24. Pasal 24 itu tentang apa penghasilan dari luar negeri ya, penghasilan yang dipotong dari luar negeri. Kemudian kalau PPh 25, dua PPh lima itu yang dibayarkan sendiri, yang dibayarkan sendiri. Oke, kemudian ini untuk PPh-nya yang dipotong pihak lain, kemudian yang dibayar sendirinya itu ada PPh pasal 25.
Oke, nah sebenarnya saya di sini tidak akan menjelaskan kembali cara-cara menghitungnya, ya kan sudah ya kemarin pada saat potong pungut ya. Oke, nah ini tentang PPh empat. Tapi nanti saya dalam simulasi soal saya akan memasukkan tentang pasal-pasal tersebut. Nah, PPh pasal 25. Ini PPh pasal 25 selalu ada di dalam SPT. Perhitungan PPh pasal 25 secara umum, besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan adalah sama dengan PPh terutang menurut PPh tahunan tahun pajak lalu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong atau pungut pihak lain. Lainnya misalnya ada 120 juta. Jadi 600 juta dikurangi 120 juta, ya hasilnya kan 448 juta. 480. Nah, untuk menghitung PPh 25-nya 480 dibagi 12%. Tapi itu nanti kita akan bahas pakai soal ya, biar tidak pusing. Nah, kemudian besarnya PPh pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian PPh adalah sama dengan besarnya angsuran untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Oke, nah jadi kayak sekarang. Sekarang itu kan sudah lewat dari tahun 2024. Untuk PPh 25-nya, PPh 25 Januari itu dapat dari mana? PPh 25 Januari kita bisa menggunakan angka yang berakhir untuk SPT tahun lalu. Kita bisa pakai yang SPT tahun lalunya, misalnya tahun 2024 PPh 25-nya 2 juta. Nah, 2025 masih 2 juta. Karena kan kita belum bikin SPT. Bikin SPT-nya nanti di bulan April, baru kita bisa punya berapa PPh 25-nya. Apabila terdapat kompensasi kerugian, maka penghasilan neto sebagai dasar perhitungan PPh 25 dihitung atas dasar perhitungan neto dengan memperhitungkan sisa rugi yang belum dikompensasi. Apabila dalam tahun perjamuan ditepikan SKP untuk tahun pajak, maka PPh 25 dihitung berdasarkan surat ketetapan tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah diterbitkan SKP. Nah, bagaimana kalau misalnya ada perubahan keadaan wajib pajak, misalnya penurunan kegiatan usaha, ini kita bisa mengajukan penurunan setoran PPh pasal 25. Oke, ini sudah, ini SPT ya, SPT beserta lampiran-lampirannya. Oke, thank you. Nah, itu udah materinya. Saya mau beralih ke kolom chat. Oke, sip, 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 sip. Ada yang bertanya nggak? Tadu, kurang. Ini kenapa ya? Mau saya teh sedang tidak. Dari atas dulu. Dalam koreksi fiskal, apa saja yang sering dikoreksi? Nah, ini ada yang bantu jawab. Allowance, metode penyusutan, metode penilaian HPP, dan biaya tentunya. Biaya pasti banyak yang melakukan koreksi biaya. Kemudian, perjalanan pribadi direksi termasuk dikoreksi positif. Mungkin karena perpanjangan direksi itu bukan kegiatan 3M, betul sekali. Ya, ya kalau hal-hal yang sifatnya pribadi, kenapa dimasukin ke perusahaan? Meskipun kan kalau di kita nggak gitu ya, direktur pergi kemana dibiayakan pakai uang perusahaan. Padahal secara perusahaan, secara itu kan tidak ada hubungannya sama kegiatan untuk memperoleh penghasilan, gitu kan? Kalau rugi bisa dikembalikan 5 tahun. Kalau PPN lebih bayar, ada batas waktunya nggak? Tidak ada sih batas waktunya. Paling juga nanti dikonfirmasi kenapa lebih bayar terus, gitu ya. Oke, kemudian loh hilang. Kemudian Cortex, oke. Izin tanya untuk lapor SPT tahunan berada ada dokumen pendukung lain? Ya tentunya ada seperti misalnya daftar nominatif, kemudian rekapitulasi bruto dan lain sebagainya. Terjadinya fraud. Hmm, bagaimana kalau terjadinya fraud? Fraudnya di mana nih? Kalau terjadinya fraud di pemeriksaan ya. Kemudian Bu, bagaimana cara hitung penghasilan kena pajak tadi? Tadi sudah ada kok ini cara menghitung PKP. Kalau tadi soal, sekarang kita akan menghitung penghasilan kena pajak sesungguhnya ya.
Ya, contohnya kita nggak akan ngasih contoh, tapi kita akan simulasi secara utuh. Mudah-mudahan Excelnya juga kalian udah terima. Kalau belum, nanti pasti di-share sama teman-teman dari Binspiranya. Oke, saya mau pindah slide dulu. Jadi saya nggak akan cuman bercerita saja, saya akan melakukan simulasi untuk menghitung PPh badan. Terjadi korupsi atau pengambilan perusahaan. Sekarang sih sebenarnya posisinya gini, ketika tugas kita adalah untuk menghitung PPh badan, ya udah kita hitung PPh badan. Mengenai fraud dan lain sebagainya, sepertinya itu sudah di luar ranahnya kita ya, Mbak ya. Jadi kalau misalnya ada fraud, ya mungkin nanti audit internalnya yang melakukan investigasi. Kalau misalnya fraudnya itu kan hubungannya sama perusahaan ya, jadi pihak internnya seperti itu. Betul. Nah ini auditnya yang nanti akan audit internalnya yang akan bergerak. Kalau nggak ada audit internal apa? SPI-nya mungkin, HR-nya mungkin gitu ya. Karena sebenarnya nggak semua perusahaan tuh punya internal audit kalau perusahaan kecil ya. Nah, cuman di situ nanti yang akan tentunya untuk kalau ada fraud ya pihak-pihak yang berwenang lah ya, yang independen sih harusnya yang apa namanya melakukan proses audit itu. Gitu. Jadi kalau kita sekarang kita akan bahas tentang bagaimana caranya membuat koreksi. Ini kok nggak bisa digeser ya sebentar. Buat koreksi fiskal. Saya pindahkan dulu ini. Eh, oke, semoga kalian semuanya udah dapat ini ya, sudah dapat materinya. Nah, ini dia soalnya. Kok sih ini sih? Oke. Sudah? Ada yang dapat Excelnya? Kalau belum, nanti di-share ya. Nanti di-share ya. Oke, sekarang mah disimak dulu aja Excelnya seperti apa. Jadi saya punya soal ya. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman semua ini melakukan praktek, saya sedikit agak ngebut karena soal saya ini cukup panjang dan apa namanya saya akan mengisi ke bagian poin-poin di SPT juga. Jadi mohon untuk konsentrasinya dulu. Jadi ini adalah soal. Jadi ketika memang praktek di dunia kerja langsung, ini yang perlu kalian semua investigasi atau perlu kalian cermati. Apa sih yang perlu dicermati? Saya di sini ya kalau untuk identitas itu mah normal lah ya, semuanya pasti punya identitas sampai ke RUPS-nya. Tujuannya apa? Karena memang di SPT kan kita nggak harus melaporkan siapa pemegang sahamnya. Nah, untuk di sini ada laporan laba rugi, ya, ada laporan laba rugi, kemudian di bawahnya itu ada informasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan laba. Nah, ini poin A, informasi yang digunakan untuk perhitungan laba. Ini tuh kalau misalnya di dunia kerja tuh nggak ada. Informasi 1, 2, 3 ini tuh nggak ada. Ini semua adalah hal yang perlu kalian cari tahu sendiri. Gimana cari tahunya? Cari tahunya kalau di laporan keuangan itu ada yang namanya ledger atau buku besar. Ya, jadi buku besar itu adalah histori dari setiap akun itu transaksinya apa aja. Nah, kalian buka satu persatu atau apa gitu ya, ya buka satu persatu apakah transaksi tersebut wajar, reliable, valid, kemudian ada bukti transaksinya, kemudian transaksi tersebut boleh nggak menurut pajak. Jadi itu yang apa namanya itu yang perlu diperhatikan. Karena ini mas soal, ya, karena ini mas soal. Jadi apa namanya perlu yang kalian cek itu adalah yaitu tadi histori dari buku besar ya. Oke, kita fokus dulu ke rekonsiliasi fiskal. Jadi saya akan skip dulu pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita fokus dulu ke sini. Ini kita nggak akan tahu di dalam biaya promosi ini ada apa aja kalau kita nggak buka ledgernya. Kalau saya di sini karena saya itu bikinnya soal, jadi saya bikinlah narasi. Seperti ya, ada narasi. Di dalam penjualan tidak termasuk penjualan terhadap karyawan. Artinya apa? Ada penjualan yang belum dilaporkan. Nah, ketika ada penjualan yang belum dilaporkan,
ya kita harus membuat suatu koreksi, harus nambah ke penghasilan. Nah, itu kita bisa tahu dari mana ada hal-hal yang seperti itu. Nah, tentunya karena kita buka daftar penjualannya berapa, kemudian di laporan laba ruginya berapa, di laporan PPN-nya berapa, itu harus kita ekualkan seperti itu. Jadi jangan aneh. Soalnya saya suka di komplainnya gini nih, Bu, Ibu kok enak sih bisa melakukan koreksi fiskal ada narasinya. Terus saya dapat narasi dari mana? Ya justru ketika terjun ke lapangan, kita yang mencari narasi itu sendiri dari mana. Ya tentunya kalau cara mudahnya ya berarti screening screening apa namanya biaya-biaya, screening jenis-jenis pendapatan. Jadi kalau kita buka laba rugi, kita screening nih pendapatannya apa aja. Ya, pendapatannya yang merupakan objek pajak yang mana, yang final yang mana, yang bukan objek pajak yang mana. Biayanya, oke, kita screen dulu dari biaya gaji. Biaya gaji itu harus equal loh sama PPh pasal 21. Kita pastikan dulu cocok atau tidaknya. Seperti itu. Ya, jadi kalau ini mas soal, ya inilah akan membantu kita mempermudah untuk melakukan rekonsiliasi. Tapi kalau kalian nanti terjun ke lapangan, tentunya rekonsiliasi ini adalah poin yang harus dicari, ya harus dicari. Oke, kita mulai saja. Jadi, untuk template rekonsiliasi biasanya saya menggunakan template seperti ini. Jadi, untuk Excel yang nanti akan di-share sama kalian juga bukan Excel yang blank, tapi Excel yang sudah ada isinya, Excel yang sudah saya jelaskan. Jadi, kalau kalian bertanya lagi, ini apa maksudnya ya? Nah, kalian bisa cek ini tuh angka apa, kemudian ini A1 itu apa. Nah, yang saya beri warna hijau, yang warna hijau itu adalah laporan keuangan komersil yang disusun berdasarkan standar akuntansi. Kemudian di sini kita melakukan koreksi positif, koreksi negatif, sehingga nanti pada akhirnya kita punya laba neto fiskal. Nah, ini yang disebut laba neto fiskal itu adalah laba setelah koreksi. Bisa disebut laba fiskal, bisa disebut penghasilan kena pajak, bisa disebut penghasilan neto fiskal. Ya, nah untuk memperoleh gimana sih Bu cara menghitung itu ya lakukan koreksi dulu. Kita lakukan koreksi positif negatif, kemudian nanti hasilnya adalah laba fiskal, penghasilan fiskal kena pajak, dan penghasilan neto fiskal. Oke, kita mulai saja dari transaksi pertama. Transaksi pertama di sini saya pakai keterangan poin A itu A1 itu ada di soal. Kalau di soalnya ini ada informasi A1, berarti A1 sampai dengan A12, ya A1 sampai dengan A12 itu ada di koreksi fiskal di sini. A1 sampai dengan A12. Ya, ini adalah untuk memperoleh penghasilan kena pajak itu ada koreksinya kalau di soal ini ada 12 koreksi. Baik, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah koreksi karena apa? Nih, dalam penjualan tidak memasukkan penjualan kepada karyawan sebesar 20 juta. Artinya ada penghasilan yang belum terlaporkan. Di sini saya melakukan koreksi positif. Kenapa? Karena penghasilannya belum dilaporkan, jadi harus ditambahkan. Ya, masih ingat koreksi positif itu adalah koreksi yang menyebabkan labanya bertambah. Koreksi negatif, koreksi yang menyebabkan labanya berkurang. Ketika penghasilan bertambah, otomatis laba bertambah, pajak bertambah. Jadi kita simpan di koreksi positif. Ya, selanjutnya kita masuk ke poin A2. A2 ya, dalam biaya gaji, upah, tunjangan hari raya, di sini terdapat pengeluaran pembelian beras yang dibagikan kepada karyawan, biaya pengobatan karyawan sebesar 5.100.000. Nah, untuk hari raya kemarin kan di sini asumsinya ada 30 orang ya. Asumsinya ada 30 orang. Kemarin kita bahas tentang natura yang diberikan batasan khusus. Ketika jumlah karyawannya 30 orang dan jumlah sembako yang dibagikan 20 juta, berarti kan satu orang nggak nyampe 3 juta per orangnya ya. Syarat syarat apa namanya natura itu harus ngasihnya dalam bentuk barang ya. Nah, natura kalau untuk memberikan bingkisan hari raya itu satu orang itu jatahnya nggak boleh lebih dari 3 juta. Kalau orangnya ada 30 orang, 3 juta kali kali 3 aja udah 90 juta. Sama tadi cuma ngebiayain 21 juta. Jadi masih boleh menjadi biaya. Ya, jadi saya di poin A2 ini tidak melakukan koreksi. Kenapa? Karena berdasarkan aturan PMK nomor 66 tahun 2023, natura dengan batasan tertentu khususnya untuk hari raya, pemberian bingkisan di hari raya
ya, pemberian bingkisan di hari raya itu masih di bawah batas yang sudah ditentukan, jadi tidak dilakukan koreksi. Lalu bagaimana Bu dengan biaya pengobatannya? Nah, biaya pengobatan yang dimaksud itu adalah karena kecelakaan kerja. Nah, karena kecelakaan kerja itu diperbolehkan menjadi biaya, maka di sini saya tidak melakukan koreksi. Oke, kemudian lanjut lagi ke soal A3. Nah, ini soal A3 terdapat perjalanan bukti-bukti atas nama keluarga pemegang saham. Nah, ini tadi kadang ya, kadang ya mungkin wajar aja kali ya, nggak wajar sih. Tapi biasa dilakukan jika pemegang saham itu membebankan biaya keperluan pribadinya ke perusahaan. Padahal itu di luar dari kegiatan 3M. Boleh tidak? Tidak boleh. Ya, pajak itu sangat melindungi labanya supaya laba yang dihasilkan itu sesuai dengan aturan pajak, dia tidak dengan mudah memperbolehkan si apa namanya, tidak memperbolehkan si ininya untuk menggunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi harus diapain? Kita koreksi. Nah, kalau biaya ya kita koreksi. Kenapa sih Bu biaya disimpannya di koreksi positif? Ketika biayanya berkurang, ini kan turun ya. Biaya perjalanan dinasnya itu adalah 53.465 ya. 500-nya tidak boleh diakui. Kenapa? Karena bukan untuk 3M dan karena itu memang untuk keperluan pribadi pemegang saham. Biaya turun, laba naik, pajak naik. Biaya turun, laba naik, pajak naik. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin boleh untuk tidak bermain di ini ya, di apa namanya, di layar ya. Saya minta tolong ya. Jadi tidak ini tidak oke. Jadi biar saya aja yang coret-coret di layarnya. Oke, biar tidak mengganggu peserta lainnya. Oke, kemudian di biaya promosi, ya, di biaya promosi, jadi kita poin A4. A4 itu dalam biaya promosi terdapat sumbangan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha perusahaan. Oke, sorry. Di dalam biaya promosi terdapat sumbangan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan utama perusahaan. Sebenarnya kalau sumbangan itu kan boleh ya, asal diberikan kepada lembaga yang sesuai. Nah, mungkin di sini kayak misalnya muncul sumbangan 17 Agustus, sumbangan pembangunan masjid, sumbangan pembangunan apa namanya, lembaga sosial tapi yang tidak diserahkan kepada lembaganya. Nah, otomatis kita harus melakukan koreksi fiskal positif. Ya, jadi efeknya apa? Biayanya turun, pajaknya naik, koreksi positif. Kemudian di poin A5, ya, poin A5 ini pajak sebesar 240 merupakan angsuran bulanan PPh pasal 25. Nah, untuk PPh pasal 25 tuh kan nggak boleh jadi biaya. Ya, PPh 25-nya tidak boleh jadi biaya. Maka di sini saya lakukan koreksi fiskal positif ya. Yang awalnya kita membiayakan 250 jadi saya koreksi menjadi nol. Kenapa jadi nol? Bukan tidak boleh jadi biaya. Kata siapa? Kata konsep yang kemarin kita bahas. Pajak penghasilan tidak boleh menjadi biaya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya pengeluaran berupa biaya representasi tidak didukung dengan bukti. Nah, biaya yang tidak didukung dengan bukti itu pun sama, tidak boleh dibiayakan. Jadi make sure yang ada di dalam ledger kalian di laporan keuangan itu ada buktinya. Nih, maka saya lakukan koreksi positif. Jadi A6 juga nilainya jadi nol. Lanjut lagi A7. A7 itu biaya royalti sebenarnya sebesar 237. Yang ada buktinya hanya 225. Maka si selisihnya tidak ada bukti. Yang tidak ada bukti harus kita koreksi. Berapa yang tidak ada bukti? Yang tidak ada buktinya itu 12 juta sekian. Oke, saya masuk lagi ke poin A8.
A8 yakni piutang yang benar-benar tidak tertagih dan memenuhi syarat untuk diakui sebagai piutang tak tertagih tahun 2023 sebesar 60.500.000. Nah, kita memang sudah ya mau di sini membebankan piutang tak tertagih itu sebesar 105. Tapi yang boleh jadi piutang hanya 60 juta sekian. 60.500.000. Maka selisihnya kita lakukan koreksi fiskal positif. A8, kemudian kita masuk ke A9. A9 itu adalah perusahaan memiliki aset tetap sebagai berikut. Ini adalah aset tetap perusahaan. Nah, ini ada tanggal perolehannya, kemudian ada umurnya. Ya, ada umurnya. Nah, di sini ini adalah umur berdasarkan koreksi, berdasarkan akuntansinya. Jadi 10 tahun, 5 tahun, 8 tahun. Kita kan sekarang lagi ngitung pajak. Jadi kita nggak hitung berdasarkan akuntansinya. Jadi kita ngitung secara pajak. Nah, di sini saya buatkan koreksi fiskal, saya buatkan daftar penyusutan tersendiri. Ya, saya buatkan daftar penyusutannya. Nah, kemudian saya buatkan sesuai dengan aturan pajak. Jadi yang hijau ini pengelompokan berdasarkan fiskal. Jadi kalau kita hitung mesin itu umur penyusutannya jadi 8 tahun, kendaraan 8 tahun, ya ini kan sebenarnya hanya perbedaan waktu saja, ya. Kemudian eh, apa namanya inventaris 8 tahun, komputer 4 tahun, dan bangunan 20 tahun. Cara menyusutannya, saya menggunakan apa namanya saldo lurus, saldo garis lurus. Kok saldo sih? Menggunakan metode garis lurus, tidak menggunakan saldo menurun. Jadi saya menggunakan metode garis lurus. Cara menghitungnya adalah harga perolehan dibagi umur ekonomis, ya, atau dikalikan dengan tarif. Nah, jadi berapa harga perolehannya 500 juta dibagi 8 tahun. Jadi per tahunnya berapa? Per tahunnya 62 juta 500 dan seterusnya seperti itu. Sehingga efeknya apa? Saya punya penyusutan fiskal nilainya 242.500.000. Nah, maka di sini penyusutan saya 242. Nah, kalau ini kebalik nih. Ini penyusutan secara komersilnya lebih kecil dibandingkan secara fiskal. Nah, biayanya naik. Ketika biaya naik, efeknya apa? Efeknya labanya akan jadi eh, biaya naik, laba turun, pajaknya turun, maka saya simpan di koreksi negatif. Ya, jadi bukan berarti koreksi itu selalu positif. Koreksi itu selalu menambah laba. Ini ada juga kok koreksi yang mengurangi, koreksi negatif yang menyebabkan labanya jadi turun. Ya, ini juga turun kan hanya karena perbedaan waktu saja. Selanjutnya di poin A10 itu ada yang namanya biaya lain-lain. Dalam biaya lain-lain terdapat biaya rekreasi karyawan. Boleh nggak biaya rekreasi? Nggak boleh ya. Kalau rekreasi itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya training atau pelatihan di luar boleh nggak? Kalau pelatihan boleh, tapi kalau rekreasinya nggak boleh. Makanya sekarang banyak anggaran yang dipangkas karena kebanyakan rekreasi. Tapi rekreasinya bertopeng latihan gitu ya. Bertopeng pelatihan padahal rekreasi. Bertopeng seminar padahal jalan-jalan gitu kan. Tapi ya sudah lah ya, sekarang kan sudah sedang lagi diperbaiki. Nah, jadi untuk biaya rekreasi ini kita lakukan koreksi positif. Oke, ya. Nah, ini saya koreksi ada positif, negatif. Sebenarnya ini koreksinya, kalau menurut saya sih ini koreksinya masih sangat sederhana gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya apa sih Bu yang sering dikoreksi, ya ini tadi biaya promosi gitu kan. Promosi itu nanti harus dilampirkan daftar nominatifnya. Terus kalau biaya gaji nanti harus disesuaikan dengan PPh pasal 21-nya.
Kemudian dengan omset juga nanti harus disesuaikan nih si omset ini dengan laporan PPN. Jadi equal. Ya, kalau dia PKP. Kalau dia nggak dia belum PKP ya brutonya nanti disesuaikan juga dengan apa namanya PPh final yang disetornya. Oke, saya lanjut lagi. Di sini kita masih punya poin A11 dan A12. A11 itu apa? Di soal kita punya penghasilan sewa, ya. Penghasilan sewa saya buka lah 25 juta penghasilan sewa. Oh, ternyata dari 25 juta itu 5 juta sewa bangunan, sisanya peralatan pabrik dan kendaraan. Nah, karena 5 juta itu termasuk penghasilan final, maka harus saya koleksi. Kenapa? Karena ya karena penghasilan final itu tidak dihitungkan pajaknya gitu kan. Kemudian karena tidak dihitung pajaknya ya saya lakukan koreksi fiskal. Gimana? Klik. Nah, ini dia. Tadi ini saya koreksi yang awalnya 25 jadi 20. Kenapa Bu dikoreksi ya? Karena ini termasuk penghasilan final. Nah, selanjutnya poin A12. A12 itu adalah penghasilan dividen eh, yang diterima. Kok diterima? Ketiknya buru-buru. Penghasilan dividen yang diterima sebesar 40 juta. Nah, karena dia kepemilikannya di atas 25 juta, di atas 25%, maka 25 juta ini bukan termasuk objek pajak. Hanya saya lakukan koreksi fiskal negatif juga. Ya, kenapa negatif? Karena penghasilan menyebabkan koreksi ini menyebabkan penghasilannya jadi turun, menyebabkan pajaknya juga turun. Maka disimpanlah di koreksi negatif. Ya, jadi alasannya kenapa ini tidak dimasukkan karena kita tuh akan mensortir semuanya itu penghasilannya sifatnya yang bukan objek pajak final, ya, yang merupakan objek pajak tidak final. Oke, kemudian di sini saya hitung ya, setelah dikoreksi positif negatif ya, saya punya berapa laba fiskal saya? Laba fiskal saya adalah 3,1 miliar. Ya, laba fiskal saya 3,1 miliar. Oke, ya. Jadi di sini kita sudah melakukan koreksi fiskal positif dan fiskal negatif. Saya baca dulu pertanyaan ya, biar gak pusing. Saya baca dulu 1 menit lah ya. Kita baca cepat. Tik atas. Kalau Excel belum dapat pasti nanti diberikan. Ya, mohon ditunggu aja. Kemudian eh kalau perusahaan 2000 mengalami kerugian, kalau misalnya kalau UMKM itu kan penghasilannya final, jadi otomatis mau dia rugi atau laba final tidak akan dibayarkan, tidak akan dilaporkan, tapi ya udah dia bayarnya sesuai dengan penghasilan brutonya. Begitu, bentuk usahanya PT, ya betul. Bagaimana proyek penagihan USD, pembayaran rupiah sering selisih? Sebenarnya selisih kurs itu bisa kita akui ya, asal perhitungannya sesuai dengan standar sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Mm-mm, mm-mm. Oke, oke, oke. Ya, kalau misalnya penghasilannya tidak ada hubungannya dengan 3M ya harusnya kita keluarkan. Seringkali penarikan pribadi, ya itu banyak banget itu yang kayak gitu ya. Dengan mudahnya dia mengambil pengeluaran-pengeluaran untuk pribadi. Ya, tidak boleh dibiayakan secara pajak. Kalau secara pajak ketahuan ya itu nanti harus dikoreksi. Gitu. Kalau misalnya apa nih? Oke, di sini juga. Kalau bentuk CV pasti catatnya prive. Kalau PT ya kalau PT ya dicatat aja sebagai pengeluaran terus nanti dikoreksi gitu. Atau mau dijadikan hutang pemegang saham jadi piutang kita gitu ya. Tapi ya memang harus kita jangan 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 dengan mudahnya mau mengagetkan seperti itu sih. Kita di sini posisinya menjaga klien kita juga ya. Kalau nanti dampaknya disimpan di piutang perusahaan, nanti ada muncul lain-lain. Kalau disimpan di biaya, nanti harus dikoreksi. Ya itu kita tinggal jelaskan saja. Nah itu benar.
Jawabannya, bisa sih, yang penting bisa dijelaskan semuanya. Kita tuh harus bisa memberikan penjelasan sejelek-jeleknya. Kemungkinan terburuk yang kita kasih tahu sama mereka. Jangan kasih jaminan, ya. Maksudnya kalau kalau saya tuh tidak mau memberikan garansi kepada klien, lu aman. Enggak ya, tapi lebih ke, Pak, kalau ini bakal seperti ini, kalau ini bakal seperti itu. Jadi yang memilih bukan kita. Kita hanya menyarankan yang lebih aman yang mana. Kan semuanya bisa dijelaskan. Menanggung pajak karyawan tapi sebagai tanggungan koreksi positif. Ya, itu harus dikoreksi juga. Kalau biaya pendidikan kan ada ya, tadi kemarin kita bahas tentang biaya beasiswa, boleh, tapi apa namanya? Boleh, tapi apa? Secara wajar. Ya, betul. Tadi koreksi positif, kalau biaya dikoreksi positif, biayanya jadi turun. Kalau koreksi negatif, biayanya jadi nambah. Betul sekali. Jadi intinya logikanya gini, koreksi positif itu bukan bukan masalah turun naiknya biaya, tapi koreksi yang menyebabkan pajaknya bertambah. Pajaknya bertambah itu bisa karena apa? Ya bisa karena Pak penghasilannya naik, bisa karena biayanya turun. Koreksi yang menyebabkan pajaknya turun itu apa? Ya karena biayanya naik dan karena penghasilannya turun. Hati-hati aja sebenarnya ini logika, logika ya. Apalagi nih, untuk pembayaran PH Badan wajib secara angsuran atau bisa full, wajibnya secara angsuran. Karena ketika kita mendeklar PPh lima di SPT tahunan, setiap tahun setiap bulan akan membayar, pada saat itu kan kita sudah berjanji itu pasti ditagih PPh limanya. Ribet juga ya kalau harus lakukan koreksi negatif positif, ada tips gampang. Nggak ada tips gampang. Karena ini kan kita posisinya sebagai lagi memeriksa. Jadi kalau misalnya kita pengen gampangnya nggak usah dikoreksi, ya apakah kita jamin laporan keuangan kita sudah sesuai dengan aturan pajak? Ya kalau bisa menjamin dari awalnya sudah sesuai ya silahkan aja. Cuman memang akan lebih baik kita melakukan satu screening ini. Ya, satu screening yang memastikan lebih apa namanya, lebih baik kita yang melakukan koreksi dibandingin dari orang pajak yang melakukan. Tuh, dan jadinya kan kita bisa jadi lebih bisa menyiapkan, bisa melakukan perencanaan yang lebih baik, perencanaan pajak tentunya yang legal, yang lebih baik. PPh 23 PPh 23 PPh 23 UMKM kali ya. SPT tahunnya tetap harus dilapor. Selama masih punya NPWP harus melapor SPT. Itu jawabannya seperti itu ya. Kemudian apalagi, kalau laporan keuangan kan di sini pertanyaannya untuk PPh Badan UMKM, laporan perlu dikoreksi juga, ya koreksi karena semua penghasilannya final, biayanya juga final. Jadi laporan keuangan tetap harus dilampirkan. Ya, jadi nanti tetap harus dilampirkan. Bagaimana melampirkannya? Ya, oke, apakah, oh, oke, udah ya, kayaknya udah selesai belum sih pertanyaan saya? Taruh, bisa udah screen. Koreksi fiskal ini dilampirkan dalam ada kan nanti dilampirkan di SPT juga koreksi fiskalnya. Nah, oke. Jadi tenang, saya belum selesai. Boleh dilampirkan, tapi nanti juga bakal kelihatan di sini nih, di lembar 1771. Apa yang kita lakukan koreksi fiskal itu akan terlihat di sini. Ini adalah lembar koreksi fiskal. Mungkin nanti kalau kalau di SPT yang sekarang bentuknya seperti ini, ya masih seperti ini. Nah, nanti kalau di SPT ini kan penghasilan neto fiskal. Jadi ini adalah proses rekonsiliasi. Nih, fiskal positif, koreksi negatif. Itu semua dilaporkan. Jadi kalau misalnya perusahaannya yang nggak ada koreksi fiskal, ya udah, berarti ininya kan tetap diisi. Laporan labanya juga diisi. Ininya nol, positif negatifnya nol. Itu aneh juga sih kalau misalnya positif negatifnya nol, berarti oh ya sudah, kalau memang sudah kali dari perusahaan sudah memastikan itu sesuai dengan aturan pajak, ya silahkan, tapi tolong dicek lagi aja intinya mah ke situ ya. Oke, nah saya sudah selesai di rekonsiliasi fiskal, pertanyaan juga sudah ya. Saya kira sudah, saya kira tinggal satu lagi deh terakhir sebelum saya beralih ke SPT. Bagaimana menjadi klien supaya mengerti koreksi fiskal itu adalah wajar dan masih tanggung jawab klien. Karena klien tahunya kalau sudah pakai jasa konsultan sudah pasti beres semua. Ya itu jangan sampai itu bola panasnya ada di kita. Ya, saya setiap kali ngomongin tentang biaya-biaya,
Mereka harus tahu konsekuensinya. Jadi ketika pengen biayanya segini, misalnya biayanya besar, kita tanya ini biasanya biayanya rinciannya apa aja. Kita kasih tanda yang mana yang boleh, yang mana tidak. Terus efeknya apa? Kalau kita tidak melakukan koreksi, berarti pajak yang disetorkannya kurang besar. Nanti ketika misalnya yang nemuinnya bukan kita, yang nemuinnya orang pajak, solusinya apa? Kita cari win-win solusinya seperti apa? Yang tentunya yang secara legal. Tapi ya memang yang harus bertanggung jawab dan harus tahu konsekuensinya itu adalah klien. Jangan sampai kalian ketika menjadi seorang konsultan pajak memegang bola panas, kalian yang mengsetting berapa pajaknya, kemudian kalian yang nanti kena pada akhirnya. Ya jangan seperti itu. Jadi tetap harus dijelaskan sama klien, Pak ini tidak boleh karena alasannya seperti ini. Gitu ya. Itu kan ada di laporan hutang ya. Oke, saya tutup dulu untuk laporan pertanyaan. Jadi saya masih punya waktu 50 menit untuk menyelesaikan SPT saya. Kita lanjut dulu. Tadi koreksi fiskal sudah selesai. Kemudian menghitung apa namanya ini juga sudah selesai ya, menghitung penyusutan. Saya kan tadi kan udah kalau urutannya kan dari rekonsiliasi fiskal ke kompensasi kerugian. Nah, kita bahas tentang kompensasi kerugian. Di soal apakah perusahaan punya kompensasi kerugian, di bawah sini ada. Nih, ada kompensasi kerugian. Dia pernah rugi 350 juta, pernah laba 150, pernah laba juga 190. Coba kita lihat dulu apakah masih punya sisa. Jadi 2020 masih punya rugi sebesar 350, 2021 untung 150, 2020 dia laba 200 juta, kompensasi sisa kompensasi 2020 itu kan sisanya 200. Terus 2022 dia masih punya dia laba 190, maka di tahun 2023 ini masih punya sisa 10 juta. Sisa kompensasinya 10 juta. Oke, sisa kompensasi 10 juta, maka dari laba neto fiskal kita, ini laba neto fiskal kita dapat dari mana? Dari hasil koreksi rekonsiliasi. Ya, ini dari rekonsiliasi kita kalikan, dikurangi dulu dengan sisa kompensasi, maka hasilnya penghasilan kena pajak. Jadi kalau ada yang nanya lagi, penghasilan kena pajak dapatnya dari mana, Bu? Dari rekonsiliasi fiskal dikurangi kompensasi kerugian. Kalau nggak ada kompensasi gimana? Ya udah, berarti hasil koreksi fiskal itu langsung menjadi penghasilan kena pajak. Nah, karena dia omsetnya di atas 50 miliar, saya kenakan tarif single sebesar 22%. Ya, 22%-nya berapa? Hasilnya 680. Oke. Nah, kemudian di poin B ini ada beberapa eh, informasi yang digunakan untuk pengisian SPT PPh Badan. Ya, ini ada PT Perdana menjual hasil produksinya ke Dinas Perhubungan. Ini berkaitan dengan PPh 22 yang dipungut oleh Dinas Perhubungan. Nah, berapa PPh 22-nya? Ya, kemudian di poin B2 itu ada transaksi impor. Dia melakukan pembelian impor, berapa PPh 22-nya? Kemudian ada dia punya penghasilan dari Kanada, dia punya penghasilan dari Singapura, total penghasilan PPh 25-nya, kemudian di sini adalah baru rugi terakhir. Maka di sini saya punya perhitungan kredit pajak. Yang tentang apa dulu? Kita bahas dulu tentang pajak sewa. Ya, di poin A11 si perusahaan itu kan punya pendapatan apa? Pendapatan sewa ya. Nah, pendapatan sewa dibagi jadi dua, ada yang final, ada yang tidak final. Yang final itu angkanya 5 juta. Dia dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 10%. Ini pajaknya sifatnya final. Tapi kalau yang final ini nggak bisa jadi kredit pajak. Yang bisa jadi kredit pajak itu adalah yang tidak final, yang dikenakan PPh 23. Nah, ini ada urutannya, berapa penghasilannya, maka pemotongannya berapa. Jadi kredit pajak untuk sewa yang tidak final itu sebesar 400 juta. Kemudian di poin A12 dia juga memiliki pendapatan dividen, di mana pendapatan dividen itu dibagi menjadi dua, ada pendapatan tidak final dan pendapatan yang bukan objek pajak. Karena dikenakannya tidak final, maka 15% kali 15 juta hasilnya 2.250. Ya, jadi yang ini bisa menjadi kredit pajak.
Kemudian di poin B1 ini kita punya transaksi penjualan barang kepada Dinas Perhubungan. Karena transaksinya tadi apa namanya eh, sudah include dengan PPN, maka kita harus cari tahu berapa DPP-nya. Ya, karena transaksinya sekian, maka DPP-nya berapa? DPP-nya adalah 5 miliar. Cara nyarinya 100 per 111. Kalau sekarang masih 11 ya. Kemudian pasal 22. Nah, untuk pasal 22 ini tarifnya 1,5 untuk transaksi dengan benda harapan dikalikan dengan DPP. Maka 75 juta ini bisa menjadi kredit pajak. Kemudian dia membeli PT Perdana ini membeli selanjutnya di poin B2, PT Perdana ini membeli impor, ya, membeli impor. Ya, membeli impor. Kemudian eh, dia membeli impor. Di sini ada pembelian impor itu terdiri dari CIF. Mungkin masih ingat CIF itu terdiri dari cost insurance sama freight ditambah biaya masuk dan biaya masuk tambahan. Nah, ini untuk nanti kita dapat nih di soalnya ada, nanti kalian sekalian lihat ya. Soalnya kalau misalnya saya sedetail-detail ini nanti takutnya waktunya nggak cukup. Kita agak ngebut di sini. Nah, di sini cukup sih. Cuman CIF itu cost 40, 3 ribunya insurance, 7 ribunya freight, ditambah 25% dari CIF. Ini ada di soal. Di sini ya. Nih, ada di sini. Mana ya? Oh, ini nih ada nih. CIF-nya. Nah, oke. Kemudian, tunggu sebentar. Dapatlah. Kemudian karena dia punya API dikenakan tarif 2,5%. Ya, jadi 20 juta sekian merupakan PPh 22 impor. Nah, selanjutnya kita punya nih penghasilan di Kanada. Ya, kan di sini di soal ada penghasilan di Kanada itu dipotong pajak 40%. Penghasilan di Singapura dipotong pajak 20%. Sekarang kita hitung batas maksimum kredit pajak dalam negerinya berapa? MKPLN luar negerinya berapa? Sorry. Nah, penghasilan di Kanadanya 200 juta. Penghasilan laba, laba dalam negeri dan luar negerinya adalah 3 miliar 94 juta sekian. Dikalikan dengan pajak yang dibayar. Maka berdasarkan MKPLN PPh 22 nilainya 44. Sementara di Kanada itu dipotong pajaknya adalah 40% kali 200 juta. Hasilnya 80. Kita posisinya lagi memilih 80 sama 40. Tentunya kan inginnya mah dikreditkan yang terbesar, tapi karena berdasarkan aturan pajak, jadi dipilihlah nilai yang paling kecil, yaitu 44. Begitu pula dengan penghasilan di Singapura, jadi kita hitung total penghasilan Singapura per total penghasilan kena pajak dikalikan pajak terutang. Kalau MKPLN-nya 11 juta, ternyata di Singapura dipotongnya 10 juta, maka yang dipakai yang adalah yang 10 juta. Dari sini, saya kurangkan, ini kredit pajaknya saya resum, saya kurangkan mulai dari sewa yang tidak final, kemudian dividen yang tidak final, kemudian benda apa transaksi bendaharawan. Ini juga saya berikan link supaya kalian bisa cek itu dapat dari angka dari mana. Impor juga PPh di Kanada sehingga totalnya termasuk yang PPh 25 total pajaknya total kredit pajaknya adalah 391 kurang bayarnya adalah 288 288 ya. Oke, ini kredit pajak sudah. Sekarang kita akan menghitung angsuran PPh pasal 25. Angsuran PPh pasal 25 ini cara menghitungnya sama ya. Kayak gini, kita hitung dulu eh, laba hasil koreksi fiskal. Kemudian jika ada kerugian, ada kompensasi, kita kurangi dulu ya, kemudian dikalikan tarif. Kemudian dikurangi dengan kredit pajak, tapi jangan kecuali PPh 25. Jadi di sini saya tidak mengurangi PPh 25. Ya, yang saya kurangi hanya pemotongan dari pihak lain atau pemotongan dan pemungutan dari pihak lain. Ada sewa, dividen, bendahara, impor, Kanada, penghasilan dari Kanada dan penghasilan dari Singapura. Jadi kurang bayarnya adalah 500 sekian, kemudian dibagi 12, 4,
072.258. Ini PPh 25 ya. Jadi perbedaannya ketika menghitung angsuran PPh 25 dengan menghitung berapa jumlah kurang bayar perbedaannya kalau menghitung angsuran PPh 25 tidak di bawah sini tuh tidak mengurangi PPh 25 yang sudah dibayar. Jadi kredit pajak yang dipotong dan dipungut pihak lain ya, dikurangi kredit pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain, kemudian hasilnya dibagi 12. Dan tahapan ini semuanya saya buatkan sesuai dengan tahapan-tahapan yang kita kerjakan dalam SPT. Oke, saya coba jawab dulu pertanyaannya. Saya jawab 2 menit ya sebelum kita ke SPT. Oke, mana ya? Ini udah. Lapor nih yang untuk UMKM badan laporan keuangannya dikoreksi juga. Iya, koreksi. Koreksi biayanya dikoreksi, penghasilannya juga dikoreksi. Iya, ini apa sih perusahaan yang sudah kena PP 23, direktur tetap bayar PPh satu lagi. Kan pendapatannya untungnya perusahaan sendiri. Enggak, itu beda. Kita pisahkan mana penghasilan untuk orang pribadi, mana pisahkan untuk penghasilan badan. Itu yang berbeda. Itu pos yang berbeda gitu, mau direkturnya kayak mau karyawannya tetap kalau misalnya SPT selama dia punya direkturnya punya NPWP dia bikin laporan SPT sendiri, kalau harus bayar lagi ya bayar lagi. Tapi kalau misalnya cuma dipotong dari per satu perusahaan sih enggak, tapi kalau dia punya penghasilan lain-lain bisa jadi dia bayar lagi. Kemudian koreksi fiskal dilampirkan di SPT juga atau internal, itu udah ya tadi jawab. Ini juga udah. Aset nyicil dihutang apabila selisih kurs bis selisih kurs berdasarkan standar akuntansi yang mana, jadi apakah bisa dilakukan koreksi fiskal? Sebenarnya rugi karena selisih kurs itu bisa diakui secara pajak. Itu aja intinya mah. Karena di sini saya tidak tidak menjelaskan tentang bagaimana tahapan-tahapannya, takut nggak keburu. Kita punya waktu sedikit lagi, jadi saya coba ini. Jadi intinya rugi atau laba selisih kurs itu menurut pajak diperbolehkan selama kita menggunakan standar akuntansi yang sesuai. Menggunakan kurs yang mana dalam menghitung laba rugi selisih kurs. Oke, untuk perusahaan yang pendapatan utamanya sewa, final dikoreksi maka bisa jadi laba fiskalnya negatif. Iya kan, pendapatannya juga dikoreksi, biayanya juga dikoreksi. Jadi biaya untuk memperoleh penghasilan final juga dikoreksi. Jadi nol, ya kan? Kita kan posisinya kalau laporan pajak tahunan itu hanya menghitung penghasilan yang tidak final. Yang final-finalnya kan di tetap dilaporkan, namun tidak dibayarkan kembali pajaknya. Itu ya. Kemudian WP nyusun laporan keuangan sendiri apa perlu pakai koreksi? Ya, kalau merasa sudah sesuai dengan aturan pajak ya tidak perlu koreksi ya, tapi make sure lagi apakah perlu koreksi atau tidak. Kadang kan perasaan kita mah udah bener, cuman nggak tahu, harus dicek lagi gitu ya, harus dicek lagi. Oke, nah kalau misalnya gitu sudah selesai sampai di sini, saya akan coba menuangkan kertas kerja saya ke dalam SPT. Nah, ini posisi SPT-nya. Sekali lagi, ketika kita mengerjakan SPT itu kita mulai dari lembar lampiran. Lampiran yang biasanya saya buat duluan itu biasanya sih penyusutan. Karena kan kebayangnya kalau misalnya perusahaan dengan asetnya banyak, kita harus pertama tuh kita harus nyocokin dulu nilai asetnya, penyusutannya apa sesuai dengan aturan pajak atau tidak. Kemudian menyamakan saldo akhir nilai buku tahun sebelumnya berapa gitu kan. Nah, kita masuk dulu ke penyusutan. Penyusutan ini di poin A1. Bentar ya, izin sebentar.
Oke. Ini ada. Sebentar saya hapus-hapus dulu biar tidak pusing ini ada yang ini mohon untuk tidak mencoret-coret ininya ya. Jadi biar tidak mengganggu teman-temannya. Oke, mungkin kayaknya kepencet deh. Oke, ya kita mulai lagi. Nah, ini adalah daftar penyusutannya. Kalau kalian nanti tahun ini, tahun 2024 ini masih pakai e-form ya bentukannya masih kayak gini. Cuma nanti untuk 2025 ketika pakai Cortex sebenarnya mah masih sama kayak gini lah bentukannya. Ada jenis hartanya apa, kemudian perolehannya kapan, kemudian harga perolehannya apa gitu kan ya. Berapa, nilai sisa bukunya berapa, kemudian penyusutannya berapa ya. Nah, ini angka yang kita cantumkan di sini adalah angka yang sudah kita buatkan di dalam kertas kerja. Kertas kerja yang mana? Yang tadi ada ya di pas penyusutan. Dar, di sini nih. Aku bikin di sini. Nah, ini. Mana ya? Paling atas. Nah, ini. Ya. Ini saya buatkan sini. Ya. Ya, berapa, komputer berapa, dibagi sesuai kelompoknya, kelompok satu, kelompok dua, kemudian nilai sisa awal bukunya berapa, metode penyusutannya apa, berapa penyusutannya. Ya, ini dipindahkan. Sini. Ya, oke. Nah, penyusutan menurut fiskalnya berapa? 242. 242 itu dapat dari mana? Dari hasil perhitungan kita tadi ya. Dari sini. Kemudian komersilnya 169. Jadi di sini dia selisih penyusutan dipindahkan ke formulir 177I angka 5 atau angka 6 huruf A. Sebenarnya kalau mengerjakannya pakai e-form atau pakai ISPT, kan pilihannya itu ya e-form atau ISPT. Karena kan kalau e-filing pasti diarahnya ke ISPT. Oh, saya lebih suka pakai e-form karena mirip seperti ini gitu ya. Nanti ketika kita mengisi nih menurut pajaknya 242, menurut komersilnya 169, si 73 ini sama dia otomatis dipindah ke sini. Nah, ini sudah mulai harus memenuhi konsentrasi. Nah, selisih penyusutan komersil di bawah penyusutan fiskal, fiskal selisih komersilnya di bawah penyusutan fiskal. Artinya penyusutan fiskalnya lebih tinggi dibandingkan komersil. Dia otomatis menyimpan di sini, ya, menyimpan di koreksi negatif, gitu, ya. Terus kemudian apalagi? Udah itu aja. Terus ini, terus kalau misalnya di sini ada aset tak berwujud pun sama, ya, aset tak berwujud pun sama. Tapi kan nggak ada ya di contohnya. Udah, gitu ya. Jadi eh ini kalau misalnya nih ada penambahan aset, ya udah ditambahin lagi aja, insert lagi aset baru, insert, 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 insert. Berarti kalau misalnya ada 1000 aset, 1000 dong yang harus dilampirkan. Bisa jadi seperti itu, ya. Karena kita biasanya saya kalau ada format impornya juga kan, format impornya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya asetnya ada ratusan atau bahkan ribuan aset, setiap penambahan aset menambah harga perolehan. Karena kan nanti kan harus nyambung dong harga perolehan yang ada di daftar penyusutan, ya, total aset yang diperoleh sama yang ada di neraca nanti harus saling nyambung. Makanya di sini kalau misalnya ada penambahan aset atau beli-beli asetnya beda-beda, berarti nanti tinggal di-insert aja. Ya, karena bisa bisa jadi yang dicantumkan itu asetnya satu item gitu kan. Kayak beli komputer kan bisa jadi ketika ada karyawannya sekarang beli, bulan depan beli lagi kan harga perolehannya beda-beda, ya udah di-insert aja komputer satu. Yang penting kalau biar diimpornya lancar itu dikasih kode kode aset masing-masing supaya nggak sama gitu kan. Oke, sudah ya sampai di sini. Ini daftar penyusutan. Kemudian ada yang nanya tadi teh, bener gak sih? Nanyanya tentang itu. Ya, betul ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya dilampirkan sayang nanti ada di upload PDF, upload PDF laporan keuangan. Oke.
Kita lanjutkan ya. Kita masih satu lampiran. Nah, cukuplah 30 menit. Ini apa? Ini adalah lampiran eh, kredit pajak luar negeri. Kenapa saya tiba-tiba ngeblank ini? Harus minum dulu. Bukan ngeblank ya. Lebih tepatnya ke belibet antara bibir saya yang pengen ngucap apa dengan kepala saya yang, hah, belum, baru masih belum sampai sini gitu kan. Keburu, pasti keburu. eh Apa ya tadi tuh kan jadi ngeblank, ini beneran ngeblank nih. Nah, SPT tahunan wajib pajak. Nah, di sini adalah kredit pajak luar negeri. Jadi, ketika perusahaan memiliki penghasilan dari luar negeri, kemudian dia punya berapa total pajak yang dibayar gitu kan. Total pajak yang dibayarkannya sekian. Nah, ini kan pajak di luar negerinya 40%. Yang Kanada ya. Kemudian yang Singapura 20%. Sedangkan yang dikreditkan yang satu 44 juta tadi udah berdasarkan hitungan kita ya. Nah, ini 10 yang bisa dikreditkan adalah yang 54. Total penghasilannya 250. Dan otomatis ketika kita mengisi angka 54 ini nanti dia akan pindah. Ini kan dia bilang nih, pindahkan jumlah. Kalau ini kan pindahkan ya, tapi nanti kalau pakai IFOMA dia langsung pindah sendiri ke formulir 1771 huruf C angka 8B. Nanti dia otomatis keisi di sini. Nih, keisi di sini. Tulisan kan diisi dari lampiran khusus 7A. Terus udah gitu kan tadi ada lagi ya. Ada lagi yang ini yang kuning. Yang kuning ini adalah kolom kolom 5. Kolom 5 itu pindah ke 1771 nomor 2. 1771 nomor 2. Mana 1771 nomor 2? Nah, ini. Ini kan diisi dari lampiran 7A kolom 5. Makanya saya ngajak kaliannya untuk ngisi dulu kolom-kolomnya. Kolom-kolom yang diperlukannya gitu kan. Bu, kalau nggak ada penghasilan dari luar negeri, ya udah nggak usah diisi. Gitu ya. Ini kan sengaja bikin apa namanya soalnya yang nano-nano. Next, lanjut ke 2A. 2A ini adalah kolom kompensasi kerugian. Kalau ada ya isi, kalau nggak ada ya nggak usah lah ya. Nah ini mengisi kolom kompensasi kerugian dimulai dari kapan dia pernah rugi, ya, kemudian kapan dia terakhir menggunakan sisa kompensasinya. Nah ini pun sama, pindahkan kolom 1771 huruf A angka 2, huruf A angka 2. Mana huruf A? So, nih. Ini huruf 1771 huruf A angka 2 ini di sini. Di sini kita pindah. Ting, ting, ting. Nah, ini dia. Ini diisi dari 2A kolom 8. 2A kolom 8. Nah, kolom 8 ya. Nah, ini kolom 8 ya. Dah ya. Nih, jadi kalau misalnya kita jumlahkan yang udah dipakai 150, dipakai tahun berapa? Tahun 21. Kemudian dua-duanya 90, dua tiganya 10 juta. Nah, sisanya dua tiganya 10 juta ya udah habis ya. Dah, kemudian udah selesai. Ada lagi? Tidak ada ya. Kemudian ada laporan elemen laporan transkrip elemen laporan keuangan. Di sini kalian mengisi sesuai dengan kualifikasi usahanya. Karena dia dagang, yang manufaktur, yang jasa dan lain sebagainya silahkan diisi di sini. Ya, yang diisi itu neraca dan laporan laba rugi. Nah, sekali lagi saya bilang, yang diisi di sini adalah secara komersil. Ya, ini juga secara komersil diisi di sini. Karena kan tujuan kita melakukan rekonsiliasi hanya untuk hitung pajak, bukan merubah laporan keuangan, enggak. Cuman buat ngitung pajak. Jadi kalau misalnya saya punya labanya 2,8 ya di sini juga harus 2,8. 2,8. Cuman bedanya 2,8 belum dimasukin yang 20 juta penghasilan. Harusnya dia juga nambahin kan 20 juta si penghasilan apa namanya? Yang jual barang ke karyawan.
ya. Jadi ini semua itu sebenarnya versi komersil, hanya nanti kita tambahkan manfaatnya, bebannya berapa beban pajaknya. Beban pajak ya sebesar pajak yang harus disetor. Gitu ya. Jadi ingat, laporan keuangan itu satu, nggak boleh banyak-banyak. Laporan keuangan buat pajak lah, laporan keuangan buat bank lah, buat apa itu nggak ada. Ada sih. Di lapangan pasti kalian kaget, ah Bu, kok ada laporan buat ini nih? Tapi secara teori, laporan keuangan itu harusnya satu. Ya, oke. Saya lanjut ya ke inti dari badan SPT itu sendiri. Di sini ada lampiran, enggak lampiran ini udah, ya bener sih lampiran 6. Isinya adalah daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dan pemegang saham untuk perusahaan afiliasi, daftar piutang pemegang saham afiliasi. Kalau ada isi, kalau nggak ada kosong. Ya, oke, selanjutnya lembar 5. Lembar 5 ini berisi daftar pemegang sahamnya. Jadi minta tolong sekali diupdate. Kalau sekarang sih pakai Kortek ini otomatis sudah keisi ya, karena mereka termasuk dalam pihak terkait, pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengisian atau melakukan pelaporan supaya di sini ada. Makanya ini harus terisi sesuai dengan akte terbaru. Malah kemarin kalau di Kortek itu aktenya update aja harusnya udah ngupdate juga di sininya. Ya, nah, ini penting sekali untuk diisi. Oke, ya ini jadi daftar pemegang saham sesuaikan dengan RUPS paling baru. Kemudian ini apa nih? Ini adalah susunan komisarisnya, pengurus dan komisarisnya pun sama. Ya, disesuaikan juga. Oke, kita masuk ke lembar 4. Di lembar 4 ini ada apa? Nah, ini lembar 4 ini ada penghasilan final. Nah, tadi kan saya bilang ya, kalau penghasilan final itu tidak dipotong pajak, tapi tetap dilaporkan. Ya, tetap dilaporkan. Oke, dilaporkannya apa? Di sini tadi kita punya penghasilan finalnya apa sih? Sewa. Ya, sewa. Di sini saya punya sewa 5 juta kali 10% final. Kemudian udah. Kemudian dividen yang bukan objek pajak juga ada di sini. Ya, dividen yang bukan objek pajak. Oke, ya, clear ya. Nah, untuk WPUMKM, ya, dia pasti mengisi di bagian sini. Ya, nanti kalau misalnya dibuka di dalam e-form itu nanti ada per bulannya kita harus ngisi berapa yang sudah per bulannya peredaran brutonya berapa, omsetnya berapa. Jadi kita munculkan angka di sini, bayar di sini, udah gitu ya. Selesai? Em, selesai sih, tapi di depan masih ada lagi ya. Oke, ini adalah penghasilan final. Yang penting yang UMKM tuh ngisi dulu di sini. Karena ini nanti nyambung ke bagian depan. Ya, jadi untuk UMKM tetap mengisi di sini. Oke, di poin apa? Di poin penghasilan final di nomor 14. Dah ya. Lanjut lagi ke lembar 3. Lembar 3 ini terdiri dari kredit pajak dalam negeri. Nah, kalau tadi kita bicaranya kredit pajak luar negeri, kalau ini dalam negeri. Tadi ya udah dihitung dari sewa selain tanah dan bangunan, penghasilan dividen yang tidak final, kemudian penyerahan barang kepada jual sama dishub, kemudian pembelian impor. Nah, nanti ini semua akan dipindahkan kemana? Ini 97 ini dia otomatis akan pindah ke sini, nak. Nah, ke sini sayangku. Nah, sini ya, ke 97. Oke, ini diisi dari lembar 1771. Nah, ini saya masih berharap semoga di dalam sebenarnya di sini juga kita bisa memprepulet sih. Ya, mudah-mudahan aja ada yang nggak ketinggalan prepulet. Maksudnya gini, ini kan kita bisa tahu kalau kita punya bukti potongnya, kalau kita punya rekapannya. Terus kan kadang kan ya manusiawi, kadang kita juga tahu, ternyata kita dipotong pajak loh dari si PT ini. Terus nanti ya endingnya apa? Tiba-tiba ada bukti potongnya yang nggak kelapor gitu ya. Mudah-mudahan dengan Kortek yang sekarang, ini pemotongan dari pihak lain ketiga itu udah otomatis ke-record gitu ya. Jadi kita, tapi harus dipastikan lagi meskipun nanti udah pakai Cortex ya, dipastikan lagi ini udah semua atau belum.
gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ada bukti potong yang tidak terlapor. Mudah-mudahan aplikasi yang baru itu bagus ya, sesuai dengan harapan. Jadi kalau yang bukti potong satu perusahaannya itu ada ribuan, nggak usah lagi nginput ya, tapi nge-prepulate. Meskipun nge-prepulate ya paling tidak kita cuma tinggal mencocok-cocokkan gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya udah input satu-satu, ya impor sih bisa kita cocokin sama bukti gitu. Udah gitu malah kalau dulu zaman masih lapor offline itu harus ada sama bukti potongnya juga gitu kan. PR banget. Cuma sekarang aplikasinya sudah sangat baik, tapi ya masih perlu diperbaiki lagi. Tapi itu udah sangat lebih baik dibandingkan kita harus lapor manual. Oke, ini yang kredit pajak. Saya pernah loh mengalami masa-masa, pertama kali menjadi konsultan pajak itu tahun 2008. Itu saya pernah bikin SSP aja pakai mesin tik. Kalau sekarang kan enak ya. Saya pernah bikin beberapa SPT itu pakai SPT, SSB pakai mesin tik. Udah gitu kalau misalnya SSP-nya hilang, wah nangis lah kita. Karena lembarnya cuma ada lembar satu, lembar tiga. Lembar satunya keselip kemana, lembar tiganya hilang, wah udah aja. Kalau sekarang enak sekali gitu ya, udah ada, udah pakai NTPN, udah kerikot semuanya, wah senang sekali. Nah, kita masuk lagi ke lembar 2. Lembar 2, nah ini dia nih. Lembar 2 ini adalah perincian harga pokok. Ya, perincian harga pokok. Ya, ini semua diisi secara komersil. Ya, ini semua secara komersil. Jadi silakan nanti sama kalian dipisah, diklasifikasikan mana yang termasuk transport, mana yang termasuk biaya sewa, mana yang termasuk lain sebagainya di sini. Ya, ini masih secara komersil, belum melakukan koreksi apa-apa. Oke, nanti tuh ada resumenya dari lembar 3 ini kita akan masuk ke sini. Nah ini nih, pamungkasnya di sini nih, yang seru-serunya. Nih, kecilin ya. Yang seru-serunya tuh di sini. Nah, ini dia. Yang saya kasih warna kuning itu adalah angka yang otomatis ada karena itu pindahan dari lembar sini. Ya, harga pokok, biaya usaha lainnya, peredaran bruto ini kita isi. Kemudian penghasilan neto, penghasilan dari luar usaha ini 65 dapat dari mana? Ini ada di sini di kertas kerja. 65 tuh dapat dari ini ya. Nih 65. 40 tambah 25 65. Jadi sebenarnya memindahkan kertas kerja ke dalam SPT. Hmm, dah ya. Kemudian ada penghasilan neto luar negeri. Ini yang 250 ini otomatis keisi dari lembar 7A. Oke. Kemudian ini penghasilan komersilnya 2,8. Pastikan sama dulu dengan ini. Nih, sama kan? Nah, udah gitu barulah kita lakukan koreksi fiskal. Tentunya koreksinya juga berdasarkan guidance-nya dari sini dong. Jadi kalau misalnya kita nggak melakukan guidance kayak gini, rada pusing oge gimana. Jadi harus punya kertas kerja dulu. Jadi pas kita mengisi ini enak ya. Pertama, saya tanya, apakah ada penghasilan final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Ada nggak? Ada ya di poin A11 dan A12. 5 juta dan 25 juta yang kita koreksi. Ya, ini A11 dan A12. A11 itu apa? A11 itu penghasilan final, A12 itu 25 juta penghasilan yang bukan objek pajak. Tuh. Karena ini nggak otomatis diisi, ini harus kita ngisi. Kemudian masuk ke penyesuaian positif. Apakah kita punya penghasilan dibebankan untuk kepentingan pemegang saham? Ada ya tadi biaya yang dipakai oleh anggota keluarga pemegang saham. Oke, kita isi di sini. Apakah ada pemupukan dana cadangan atau piutang tak tertagih? Ada ya. Tadi kita piutang tak tertagih di poin A8. Kemudian ada nggak penggantian imbalan yang bentuk natura atau kenikmatan? Kenikmatan yang tidak boleh diakui menurut pajak. Ada apa? Rekreasi. A10. Kemudian apa lagi nih? Melebihi melebihi kewajaran karena hubungan istimewa. Hmm.
nggak ada ya kalau di koreksi kita. Itu bisa jadi kayak memberikan yang melebihi kewajaran pada itu karena hubungan istimewa. Ada nggak koreksi tentang hibah atau sumbangan yang tidak ada hubungannya dengan pajak? Ada di poin A4. Ini A4-nya kalian tinggal cek di sininya ya. A5, A4, A6, A7, A8. Terus, pajak penghasilan nggak boleh jadi biaya. Ada sanksi administrasi nggak ada, penyusutan komersi di atas fiskal nggak ada. Kemudian ada nggak penyesuaian positif lainnya? Ada di sini yang tidak termasuk itu adalah A1. A1 itu transaksi terkait dengan penghasilan yang belum dimasukkan. A6 dan A7 adalah transaksi yang tidak ada buktinya. Ya, dimasukinlah di lain-lain kita buang ke sini kalau yang kategorinya nggak ada. Gitu ya. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Nih, si kuning ini saya jumlahkan. Ada nggak koreksi negatif? Koreksi negatifnya ada yang penyusutan. Jadi, totalnya penghasilan neto fiskalnya itu semua pakai rumus cara ngitungnya. Tuh, rumusnya tuh 3 dikurangi 4 ditambah 5 dikurangi 6 ditambah 7B. Hasilnya adalah 3,14.680. Harus sama dengan ini. Ya, dah. Sama, sama. Oke. Udah ya, dari sini saya masuk ke halaman depan. Oke, halaman depannya ini. Nah, ini adalah isi dari, di ini tuh otomatis keisi. Kalau misalnya ininya udah keisi, ya, itu tuh udah otomatis gitu, otomatis. Baik mereka tuh, memberikan kemudahan. Ini juga otomatis keisi. Ini otomatis keisi, ini otomatis keisi juga. Ya, jadi sebenarnya ketika kita tuh tinggal memastikan apakah kertas kerja kita sesuai dengan di SPT-nya yang akan kita laporkan. Oke, udah ya. Ini udah. Kemudian di sini juga udah otomatis keisi. Ini kan yang 68 itu kan dari hasil hitung ya, langsung kali 22%. Kemudian dikurangi ini ya, 151 pajak yang harus dikurangi PPh 25. Maka total pajaknya adalah 288.867 di sini. 288.867. 288.867. Oke ya. 288, 8267. Udah? Belum. Satu lembar lagi. Ye, keburu kan? Sisanya 10 menit saya mau tanya jawab aja. Nah, ini. Ya, ini angsuran PPh 25. Cara urutannya, cara urutan ngerjainnya sama loh kayak tadi. Nih yang kayak yang ada di sini. Urutannya kan ngitung dulu berapa pajaknya, berapa PKP-nya, kurangi kompensasi, kali pajak, kurangi kredit pajak tanpa PPh 25, hasilnya berapa. Nah, di sini juga saya udah pakai bikin guidance-nya. Dasar perhitungan PKP-nya berapa, kurangi 10 juta, hasilnya sekian, kali pajak. Nih, kredit pajaknya dia masukin angka 14A. Karena 14A itu sorry, kredit pajak yang terdapat 14A dipungut oleh pihak lain. 151 itu dia ngambil angka yang ini. Nih, 151. Ya, 151. Jadi nggak dikurangi dengan PPh 25. Dapatnya 58, terus dibagi 12. Udah deh. Nah, perlu digarisbawahi ketika kita menulis ini di dalam SPT. Tandanya apa? Tandanya kita berjanji akan menyetor pajak PPh pasal 25 setiap tanggal 15 bulan bulan berikutnya. Jadi yang disetor ya harus sebesar 14.072.508. Kalau misalnya kalian bilang, udah Bu, pengen dikeritingin, mau dibulatin boleh nggak Bu 44 juta? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena nanti akan ditagih selisihnya. Gitu. Kamu kan udah janjinya ngasihnya yang 44,72. Kalau boleh Bu, kalau mau dibuletin 44.100.000 boleh. 44,75 boleh. Tapi kalau misalnya kalian buletinnya 44, biasanya si 72-nya tuh ditagihkan kemudian dikenakan bunga malah nanti ke sana. Lalu PPh final ya ini otomatis keisi ketika lembar finalnya diisi, ini juga otomatis keisi. Kemudian ketika kita mau lapor, kita tinggal melampirkan
laporan keuangan, setelah laporan keuangan, SSP, ini nih ya, semuanya dalam bentuk PDF. Ya, semuanya. Oke, selesai ya. Jadi untuk soalnya seperti ini. Jadi ini soalnya sengaja saya buatkan nano-nano. Nah, sekarang saya mau kasih apa namanya penjelasan juga karena tadi banyak yang bertanya untuk yang UMKM. Kalau untuk UMKM itu pasti tetap dia punya yang namanya, Keluar pilek itu loh, coba. boleh di mute dulu. Oke, sepertinya ada yang terbuka ininya ya. Terbuka mic-nya. Oke, terima kasih. Nah, kalau untuk yang UMKM, kan tadi saya minta yang UMKM tetap mengisi di sini, ya, finalnya. Terus kalau perusahaan real estate, ya, developer juga kan berarti omsetnya dia isinya di sini. Omsetnya di sininya di sini. Tapi apakah di sininya tetap diisi? Iya, di sininya tetap diisi. Ya, omsetnya berapa, HPP-nya berapa, kemudian berapa biayanya, sehingga nanti dia punya yang disebut laba neto komersil. Cuman pada saat mengisi koreksi fiskalnya, berarti karena semua penghasilannya final, kita koreksi semua pendapatannya. Kan semua pendapatannya final, ya. Kita koreksi semua pendapatannya dan seluruh biaya yang berhubungan dengan penghasilan yang berhubungan final juga kita koreksi. Jadi di sini nantinya tetap nol. Karena penghasilannya dikoreksi, biayanya pun dikoreksi. Gitu kan, yang kita hitung adalah yang tidak final. Itu untuk UMKM seperti itu, ya. Jadi bukan berarti ininya kosong, karena kan dia juga tetap keluar biaya-biayanya. Ini tetap diisi, cuma nanti dikoreksi. Penghasilannya kita koreksi. Kalau orang pajak nanya, kenapa dikoreksi? Ya kan ini kan seluruh penghasilannya final. Kemudian kenapa biayanya dikoreksi? Ya karena biaya tersebut digunakan untuk 3M untuk memperoleh penghasilan final. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan sebagai tambahan untuk yang UMKM atau perusahaan-perusahaan yang seluruh apa namanya, seluruh penghasilannya final. Oke, saya masih punya waktu 9 menit untuk menjawab pertanyaan. Coba saya stop share dulu supaya nggak pusing ya. Kalian apa namanya, dari tadi ngeliat Excelnya ibu tuh pundah pindah gitu ya. Kaliannya juga pusing kali ya. Terus udah gitu, sayanya ngomongnya ngebut pula. Jadi ya, kalau misalnya biar nggak pusing, kalian bisa nonton lagi. Nanti mungkin hari Senin ya, di-share videonya. Ya, bisa diputar kembali. Tadi saya sampai mana ya? Oh, ini nih. Lapor SPT, apakah perlu dilampirkan? Ya, tentunya perlu. Penyusutan kendaraan perusahaan harus dikoreksi perusahaan. Intinya, mengkoreksi itu karena ketidaksesuaian dengan aturan perpajakan ya. Jadi ketika memang waktunya berbeda, umur ekonomi apa pengakuan umur ekonomis yang berbeda atau apa itu, kenapa dia harus dilakukan koreksi. Ya kalau tidak, kalau untuk perusahaan jasa kan nggak ada saldo, ya udah kalau nggak ada dinolin aja. Kasus badan perusahaan manufaktur apa nih? Ada kok contoh manufaktur, boleh dicari aja. Excel di-share di sekolah pajak belum update. Tolong ya nanti di-share. Bu, jika ada utang direksi maka dimasukkan ke dalam lampiran raca. Lampiran raca, ya kan ada di situ jenis utangnya kan ada utang kepada pihak ketiga, ada utang lain-lain atau sebagainya. Utang dari direksi mah berarti kan, Bu, jika ada utang dari direksi, itu sebutannya kalau di kita posisinya sebagai piutang. Sorry, enggak, utang ya. Utang, maksudnya itu direksi yang utang atau direksi yang punya utang, perusahaan yang punya utang. Kalau perusahaan yang punya utang ya sebutannya ya utang, utang pada pihak ketiga mungkin, atau hutang lain-lain. Tapi memang ketika kita menyantumkan hutang lain pihak ketiga pasti dikonfirmasi ini dapat utangnya dari mana. Kalau hutangnya dapat dari direksi pasti nanti ditanya ada bunga atau enggak. Ya nggak apa-apa sih, kan itu apa adanya ya. Jadi silahkan dicantumkan di laporan neraca kategorinya yang mana bisa diutang lain-lain, utang pihak ketiga yang pasti bukan utang bank. Excel udah oke, nanti di-share. Jika bayar langsung, sebaiknya sih diisi ya. Kalau mau di nolin ya, mangga itu pilihan ya, itu pilihan.
balik lagi pilihan sebaiknya diisi, kalau mau dibayar langsung boleh mangga. Ini udah jika bayar langsung, oke. Terus mana lagi? Udah ya? Tar dulu, ini udah ada. Izin share jika perusahaan omset 4,8 menggunakan tarif 10%. Ini apa ya 10%? Memutuskan menggunakan tarif 11% kali ya. Apa sih? Jika perusahaan memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 dan memutuskan menggunakan tarif 10%, apakah peredaran bruto itu dikoreksi karena sifatnya final? Berarti tarif pajaknya nol. Oh, saya nggak tahu kalau ini yang 10% itu apa. Jadi gini, ketika perusahaan dia termasuk UMKM menggunakan tarif 0,5%, ya berarti kan final. Ya, berarti kan dia penghasilannya final. Otomatis kalau penghasilannya final, dikoreksi penghasilan dan biayanya. Tapi kalau dia jenis penghasilannya tidak final, itu tidak dikoreksi, tidak jadi nol. Yang tadi saya bilang saya koreksi seluruh penghasilannya, itu karena dia yang final, ya. Final, final itu berarti nggak dibayarkan lagi pajaknya. Oke, jadi tolong, saya takutnya jadi agak miss gitu. Kenapa saya koreksi penghasilannya? Karena dia termasuk jenis penghasilan final, ya. Kalau HPP perusahaan jasa, ya kalau perusahaan jasa itu kan nggak HPP-nya ya berarti hanya jasanya aja. Misalnya perusahaan jasanya perusahaan klinik, klinik kecantikan lah atau salon lah. Ya kalau salon mah masih ada HPP-nya ya. Klinik juga masih ada HPP-nya. Apa dong jasa yang nggak ada HPP? Jasa jasa konsultan yang jadi HPP ya fee si konsultannya kan, gitu kan, gitu. Jadi kalau misalnya ngisi ya biaya gajinya, biaya gaji tenaga ahlinya, gitu. Kalau yang nggak punya persediaan awal. Ada kan kalau misalnya di perusahaan kayak jasa seperti salon aja dia masih punya persediaan awal salon, apa alat-alat salonnya gitu kan. Pemberian barang, kemudian berapa dia bayar ininya untuk dia bayar fee untuk si salonnya. Oke, jadi intinya seperti ini ya, supaya tidak ada miss. Kalian harus bisa mengklasifikasikan jenis penghasilannya. Ketika penghasilannya final dan bukan objek pajak, maka biaya yang digunakan untuk memperoleh penghasilan final dan penghasilan bukan objek pajak pun itu tidak bisa dibiayakan. Seperti yang pernah saya bilang di sini nih di PPT yang PPT-nya udah thank you. Kita nggak apa-apa buka dikit lah yang udah ini nih sedikit lagi. Yang warna merah aku kemarin share. Ih, ini nggak tahu kenapa ya laptop aku teh si mouse-nya teh. Nah ini nih. Jadi kalau yang dia kena final dan penghasilan bukan objek pajak, maka biayanya pun jadi tidak boleh dikurangkan. Jadi biayanya dikurangkan jadi nol untuk dibayar tahun itu. Tapi dibayar bukan berarti tidak dibayarkan juga. PPh final itu kan tetap dibayarkan. Ya, PPh final itu tetap dibayarkan, tapi dibayarkannya ketika pendapatannya itu diperoleh. Seperti kalau kita pindah lagi ke sini, pindah lagi ke SPT, kalian bisa mengisi lembar final ini, tik. Nah, lembar final ini kan ini ada pajak yang dibayar. Ya, jadi kalau untuk yang UMKM bukan berarti jadi nol nggak bayar pajak, nggak bayar pajak itu pada saat tahunannya, karena setiap bulannya dia udah setor pajak. Ya, di sini. Terus kayak perusahaan developer, setiap dia jual rumah dia otomatis dia bayar pajak. Dia bayarkan 2,5%-nya di sini. Gitu. Setiap juga kita dapat penerimaan bunga deposito, setiap kita dapat kita langsung dipotong pajak. Ya, jadi memang untuk bikin di laporan sininya, di lembaran sininya kita nggak bayar pajak lagi. Jadi bukan 0%. Jadi memang tidak, karena memang penghasilannya sifatnya final. Itu ya gitu ya. Jadi saya menjaga supaya kita tidak miskom, bukan berarti final itu tidak bayar pajak, tetap bayar pajak, tapi bayar pajaknya ketika pendapatannya diperoleh. Oke, mudah-mudahan apa namanya?
Iya, karena dia nih, nih saya jelasin lagi nih ya. Untuk konstruksi, konstruksi itu ada yang final, ada yang tidak final juga loh. Hati-hati. Konstruksi ada yang dikena di 24, ada yang pasal 4 ayat 2. Terus ada yang juga yang sesuai dengan kualifikasi jasa usahanya. Jadi untuk laporan tahunannya, ketika semuanya final, berarti tahunan nggak perlu bayar pajak. Tapi kan nggak tahu ketika digabungin itu, apakah itu masih semuanya final. Ketika menjadi laporan keuangan, kita harus cek lagi. Siapa tahu di dalam laporan laba rugi itu nggak semuanya final, malah ada yang dipotong PPh tiga. Kalau dia dipotong PPh tiga jasa konstruksi, berarti ada penghasilan final, ada penghasilan tidak finalnya lagi. Gitu. Jadi tolong dipelajari lagi ketika lihat laporan keuangannya, diklasifikasikan mana final dan tidak final. Jasa konstruksi tidak semuanya final. Ada yang dikenakan PPh 23-nya. Ada juga yang dikenakan itu. Jadi tolong hati-hati. Nanti ketika memang ada dikenakan PPh 23-nya, ya kita cek lagi biaya-biaya mana yang 3M untuk PPh tiga, mana biaya-biaya yang 3M untuk PPh finalnya. Jadi intinya gitu. Ya, jangan sampai kalian langsung menganggap itu semua nol. Enggak, dicek lagi. Apa ini benar-benar semua final? Kalau semua final berarti nol. Tapi dengan catatan tiap bulannya bikin tetap setor PPh bulanannya. Oke, mudah-mudahan bisa jelas, bisa clear ya. PPh pasal 4 tetap harus disetor, PPh non final juga tetap disetor. Kalau tidak dikecualikan dari objek pajak ya otomatis nggak bayar pajak. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dipahami oleh semuanya. Makin nggak ngerti malah makin jadi penasaran untuk belajar terus ya. Makin belajar terus, terus kemudian untungnya di sini kita punya wadah untuk diskusi juga ya, untuk diskusi, untuk apa namanya, untuk sharing tentang tentang PPh badan ini tadi. Karena PPh badan itu seru, makin beda perusahaan, wah, apa namanya, makin banyak hal yang mm, pengerjaannya tuh berbeda gitu. Makanya ketika ya saya sarankan kalau kalian pengen jadi konsultan, harus kerja dulu di konsultan paling tidak 2 tahun lah. Kalau kerja di satu perusahaan, kalian cuma bisanya di satu perusahaan itu doang. Tapi kalau kerja di konsultan, kalian dipaksa bisa jasa manufaktur dan sebaliknya. Ya maksudnya cukup seru, dan kalau kalau saya sih udah, maksudnya udah kenyang banget 9 tahun di konsultan pajak, kemudian keluar masuk lagi gitu kan. Jadi eh, dipaksa untuk bisa semuanya, tapi ya seru sih, seru. Makin pusing berarti tandanya kamu makin menghayati. Nah, saya seru buat buat yang makin pusing, makin menghayati. Buat saya kesulitan itu jangan dijadikan ini, harus dijadikan tantangan. Oke, saya overtime sedikit tapi nggak apa-apa lah ya. Buat menyemangati teman-teman. Oke, saya tutup dulu kelas ini dengan mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila dalam penyampaiannya terlalu tergesa-gesa, agak sedikit dikejar waktu, tapi saya pengennya bisa memberikan pencerahan buat kalian. Betul, tadi ketika makin kalian pusing berarti makin apa namanya, kaliannya makin senang belajar pajaknya gitu kan. Ya, akhir kata, saya tutup materi kita ini dengan ucapan Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian dan semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Oke, Mbak, saya kembalikan lagi kepada yang memegang Zoom Recording ini. stopped. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas penyampaiannya yang sangat luar biasa dari Bu Citra. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua atas partisipasinya. Tadi sangat aktif sekali ya, dan uh, karena sudah waktunya selesai, saya tutup kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.